Dalam hitungan 3, 2, 1, kita live. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seminggu menjelang Lebaran, bagaimana teman-teman persiapannya menjelang Hari Raya Idul Fitri? Sudah siap untuk mempersiapkan mudiknya? Oke, perkenalkan, nama saya Ratna Dumila yang akan memandu acara Pertamina Online Sharing 2 April 2024. Nah, tema yang diangkat pada siang hari ini adalah Healthy Relationship at Home and juga at Work, yang diambil dari Lesson Learned from Five Love Language atau Bahasa Cinta, buku yang ditulis oleh Gary Chapman. Saya sudah baca bukunya, isinya luar biasa bagus. Nah, sebagai pembuka kita tadi berbicara atau nanti kita akan berbicara tentang love language, maka saya boleh ya sedikit sharing cerita tentang kisah teman saya pada saat kuliah. Dia seorang laki-laki. Kebetulan teman saya ini sejak kuliah suka menulis dan kemudian ia bekerja sebagai seorang akademisi. Ia senang sekali menulis opini di koran maupun di media massa. Selain memang karena pekerjaannya, ia melakukan apa namanya menulis di media massa itu adalah karena ia ingin membuat ayahnya bangga. Jadi memang teman saya ini merasa hubungannya dengan ayahnya ini ya jauh lah dari kata hangat. Tapi apapun yang dilakukan oleh kawan saya ini rasanya tidak pernah sekalipun mendapatkan apresiasi yang layak dari ayahnya. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pujian atas apapun yang ia raih. Nah, hingga teman saya ini sudah merasa dan dia mengunci status bahwa dia bukanlah anak yang membanggakan oleh ayahnya. Dan ayahnya pun tidak bangga dan tidak cukup peduli dengan dia. Singkat cerita, ayah kawan saya ini kemudian berpulang atau meninggal dunia. Di tengah dinginnya hubungan apa namanya ayah dan anak ini, teman saya pun merasa bahwa di akhir masa hidupnya dia tidak cukup baik di depan mata ayahnya. Usai pemakaman, Pak D-nya datang dan Pak D-nya bilang, "Kamu tahu, bapakmu itu bangga sekali dengan kamu. Dia selalu menunjukkan kamu adalah anaknya yang paling hebat." Kawan saya kaget, "Pak D tahu dari mana?" Katanya begitu. Lalu Pak D-nya menjawab, "Bapakmu itu adalah orang pertama yang selalu membaca tulisanmu di koran maupun di media massa lainnya. Dia orang pertama yang menggunting artikel-artikelmu dan menjadikannya clipping." Mungkin teman-teman clipping tahu ya, jadi guntingan di koran kemudian dibingkai atau dijadikan di album atau ditempel di sebuah buku begitu. Tak lama kemudian teman saya ini datang ke rumah, kemudian dia menemukan buku clipping yang memang dibuat oleh ayahnya. Isinya adalah artikel-artikel tulisannya di media massa. Nyaris tidak ada yang terlewatkan. Teman saya menyesal karena selama ini ia merasa punya prasangka yang buruk terhadap ayahnya. Andaikan saja ia tahu bahwa ayahnya begitu menyayanginya, mungkin dia juga akan bisa menunjukkan rasa sayangnya lebih dalam lagi. Atau mungkin juga sebaliknya, andaikan saja ayahnya masih ada, mungkin ia akan merasakan hal yang sama. Itulah mungkin cerita pembuka tentang love language ya. Jadi kalau si anak tadi merasa love language itu adalah bagaimana dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan word of apa namanya affirmation gitu. Tapi mungkin ayahnya beda lagi. Ayahnya adalah love language-nya itu lebih ke action, nggak banyak bicara gitu ya.
macam-macam cerita tentang love language dan kita nanti akan membahasnya pada siang hari ini. Untuk itu sudah hadir 2 narasumber saya yang, sudah standby di ruangan ini, di Pulse. Yang pertama adalah Dr. Aisyah Dahlan, CMHT, CMNLT. Assalamualaikum Dr. Aisyah, apakah sudah bergabung bersama kami? 1, 2, 3, Mbak Ratna. Ya, sudah. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Ini tes 1, 2, 1, 2, suara oke kah? Aman, suara aman, suara aman. Suara aman, Dokter. Alhamdulillah, suara aman. Baik, Dr. Aisyah ini dikenal sebagai seorang medical doctor, kemudian konsultan penyalahgunaan narkoba, certified hypnotherapist, kemudian praktisi neuroparenting skill yang sudah akrab untuk kita semua. Baik, saya akan menyapa teman saya yang juga akan menemani pada siang hari ini adalah Mbak Devi Laila Rizky. Mbak Devi ini adalah admin Jargas PT PGN Solution, sebelumnya juga merupakan reporter dari Radar Lampung dan juga staf keuangan Gagas Energi Indonesia. Selamat siang Mbak Devi. Siang Mbak. Selamat siang, baik Dr. Aisyah Dahlan sudah ada, Mbak Devi sudah ada, maka sudah waktunya saya memberikan kepada book reviewer dan juga ke narasumber. Yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Devi. Mbak Devi punya waktu 30 menit untuk mereview buku Gary Chapman, judulnya Five Love Language, kemudian nanti 30 menit selanjutnya akan diberikan waktunya kepada Dr. Aisyah. Silakan Mbak Devi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ratna atas pembukaannya dan salam kenal juga kepada Dr. Aisyah. Suatu kebanggaan buat saya karena bisa satu frame, satu acara bersama Dr. Aisyah ya. Saya sudah melihat beberapa videonya di YouTube, sangat menginspirasi sekali, sangat keren sekali dan penyampaiannya sangat mudah untuk dipahami. Terima kasih dokter. Oke, selanjutnya selamat siang Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Salam kenal, saya Devi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, perkenankan saya untuk membagi apa yang sudah saya baca pada buku The Five Love Language yang ditulis oleh Dr. Gary Chapman. Beliau adalah seorang penulis asal Amerika, dia juga sebagai pembicara di acara seminar-seminar dan pembicara di acara stasiun radio di lebih 400 stasiun. Selain itu, beliau juga sudah berpengalaman bertahun-tahun di bidang konselor pernikahan. Oke, next. Jadi apa sih alasan saya untuk mereview buku ini? Yang pertama itu saya melihat dari cover-nya itu sangat menarik ya. Jadi rahasia mencintai pasangan Anda secara langgeng gitu. Selain itu, menurut saya alasan saya yang lain, manusia itu kan pada dasarnya dihadapkan pada banyak aspek dalam kehidupan ya. Mulai dari aspek pribadi, pekerjaan, kesehatan, keuangan atau finansial, dan aspek hubungan sosial, baik relationship dengan pasangan, keluarga, ataupun orang di sekitarnya. Dan diakui atau tidak, aspek relasi dengan pasangan ini pengaruhnya sangat besar terhadap kita. Tidak hanya secara pribadi, tapi juga dampaknya ke hal lain, termasuk produktivitas dan fokus dalam bekerja. Salah satu problem dalam relasi dengan pasangan ini sebenarnya soal komunikasi dan take and give. Next. Dan sayangnya soal komunikasi kadang tidak cukup hanya dengan memahami cara berkomunikasi yang baik. Karena ternyata aspek bahasa cinta yang berperan penting terhadap keberhasilan suatu hubungan. Misal nih, sebagai suami kita tuh merasa menjadi pasangan yang sudah baik ya, karena kita merasa bahasa cinta kita act of service, kita merasa sudah membantu istrinya tuh membersihkan rumah, menyapu, mengurus anak gitu. Tapi sayangnya punya istri yang bahasa cintanya itu receiving gift. Jadi si istri itu merasa yang membuatnya suka itu adalah dengan diberikan hadiah gitu. Karena adanya miskom seperti itu, perbedaan antara suami dan istri bahasa cintanya, alhasil suami merasa effortnya nggak dihargain, istri merasa suaminya nggak sayang sama dia, akhirnya dua-duanya merasa nggak happy. Terus ngefek deh ke kesehatan, ke pekerjaan, dan relasi dengan anak. Nah, dengan meningkatkan pemahaman soal bahasa cinta ini, harapannya kita lebih memahami mengenai apa bahasa cinta kita, apa bahasa cinta pasangan, sehingga bisa berkomunikasi dan saling memberi atau menerima dengan lebih baik, sehingga kita merasa lebih utuh sebagai manusia.
Selanjutnya, sebenarnya kemana perginya cinta setelah menikah gitu ya. Sebenarnya cinta tidak perlu menguap setelah menikah, tetapi untuk menjaganya tetap hidup, pada umumnya kita harus mengerahkan upaya untuk belajar bahasa cinta yang kedua. Kita tidak bisa mengandalkan bahasa ibu kita kalau pasangan kita tidak memahaminya. Kalau kita mau mereka merasakan cinta yang kita coba komunikasikan, kita harus mengekspektasikan dengan bahasa cinta mereka yang utama gitu. Dan buku ini berisi tentang solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Pernikahan pasti muncul masalah. Selama kita hidup dan bergerak, masalah pasti menyertai kehidupan kita. Next. Dan umumnya permasalahan yang terjadi dalam hubungan pasangan suami istri adalah hilangnya kasih. Mereka merasa tidak dicintai oleh pasangannya. Mereka sudah terlalu banyak memberi namun tidak menerima balasannya. Mereka tidak tahu lagi atau sudah lupa rasanya mencintai dan dicintai. Dalam hal ini, Gary Chapman mendefinisikan masalah kekurangan kasih ini dengan kosongnya tangki cinta gitu. Dalam buku ini, Gary Chapman menyatakan tangki cinta adalah pemenuhan dasar emosi. Manusia punya kebutuhan untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan emosi dasar adalah perasaan yang dibutuhkan untuk tetap merasa bahagia dan damai, antara lain merasa aman, merasa diperhatikan, merasa didengar, merasa mencapai sesuatu dan mencapai bermakna. Dalam hal ini si Gary Chapman mencontohkan gitu, misalnya tangki cinta kita penuh, ibarat kata demi cinta kita rela mendaki gunung, menyeberangi hutan, menjelajahi padang pasir, dan menanggung kesukaran tak terkira. Dan tanpa cinta, gunung menjadi tidak dapat didaki, lautan menjadi tidak dapat diseberangi, padang gurun menjadi tidak terhampiri, dan kesukaran menjadi jatah kita dalam hidup. Selama tangki cintanya kosong, mereka tidak bisa mencintai pasangannya. Selama tangki cintanya tidak diisi, mereka tidak akan merasa dicintai. Dan uniknya, tangki cinta seseorang berbeda dengan tangki cinta orang lain. Artinya cara kita mengisi tangki cinta orang lain berbeda dengan cara pasangan mengisi tangki cinta kita. Nah, beberapa orang merasa dicintai ketika menerima hadiah, orang lain baru merasa cinta ketika pasangannya berada di sampingnya setiap saat. Dan beberapa lainnya mendapatkan cinta ketika pasangannya membantu pekerjaannya. Nah, bicara perihal cinta, mungkin emang tak akan ada habisnya. Mulai dari seseorang jatuh cinta hingga merasakan patah hati yang hebat. Tentunya tiap-tiap orang bisa dibilang memiliki definisi tersendiri soal cinta, beserta dengan cara mengekspresikan cintanya, yang biasa disebut dengan love language. Next. Bagi Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh yang punya pasangan mungkin pernah berpikir, kira-kira dia merasa senang nggak ya dalam hubungan ini? Serta bisa nggak ya aku membahagiakan dia? Selain itu, kalian berdua terkadang mungkin merasa bingung dalam memahami diri masing-masing. Alhasil, pertanyaan dan rasa cemas kerap muncul dalam hubungan tersebut. Nah, melihat fenomena tersebut sebetulnya tidak ada yang salah bagi yang telah memiliki pasangan. Rasa cemas seperti itu dapat dibilang sebagai hal yang wajar saja. Tinggal bagaimana pasangan tersebut bisa mengkomunikasikan rasa cemas tersebut satu sama lain dengan baik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love language atau bahasa cinta itu? Konsep love language ini adalah sebuah cara bagi individu untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada individu lain. Mengetahui tipe-tipe bahasa cinta pasangan memang penting, supaya kita bisa mengungkapkan secara tepat apa yang ingin didengar pasangan kita. Next. Dr. Gary Chapman telah membagi love language menjadi 5 jenis. Yang pertama, word of affirmation. Yang kedua, waktu berkualitas. Yang ketiga, receiving gift. Yang ketiga, act of service. Dan yang kelima, physical touch. Selanjutnya, kita akan mengenal word affirmation. Seseorang yang memiliki bahasa cinta ini paling senang dengan ungkapan verbal seperti aku sayang kamu, aku bangga padamu, dan ini akan menjadi dasar keyakinan bahwa mereka benar-benar dicintai. Kata-kata tertulis seperti makasih sayang, atau makasih ya perhatiannya, atau kata dukungan seperti kamu pasti bisa memenangkan proyek ini, adalah contoh lain yang bisa menjadi gaya bahasa cinta yang diapresiasi oleh seorang yang memiliki tipe words affirmation ini. Dan yang kedua, waktu berkualitas. Seseorang dengan love language ini merasa dicintai saat perhatian
yang diberikan berupa kebersamaan, seperti melakukan kegiatan bersama atau hanya sekedar duduk bersampingan. Dalam hal ini perhatian yang terfokus. Jadi kunci dalam memberikan pasangan Anda waktu berkualitas adalah memberikan perhatian yang terfokus. Jadi misal nih kita lagi nonton TV bareng gitu bersama anak dan pasangan, pengennya tuh fokus gitu, jangan sambil main HP atau gadget gitu. Lalu kemudian kegiatan yang berkualitas, ini melakukan kegiatan atau hobi bersama, seperti berjalan kaki atau jogging bersama atau bersepeda bersama gitu. Dan yang ketiga, percakapan berkualitas. Hal yang dimaksudkan percakapan berkualitas adalah dialog simpatik di mana dua individu berbagi pengalaman, pikiran, perasaan, dan hasrat dalam konteks yang bersahabat yang tidak terinterupsi. Misal nih, seorang istri sedang curhat terkait masalahnya di kantor. Tahu nggak sih, atasan saya hari ini kesel gitu, mengesalkan gitu ya. Jadi, pada konteks ini istri ingin didengar bukan untuk diinterupsi atau mengonfrontasikan masalahnya gitu. Didengar dulu aja ya Mbak Dev ya. Iya, didengar, jangan, "Harusnya kamu gini gini gini," gitu, Ini jangan kamu dong. nih yang salah, itu tambah, Iya itu, aduh. menyiram Terus minyak tanah di kompor gas. iya. Terus selanjutnya itu belajar berbicara. Percakapan yang berkualitas menuntut bukan saja mendengarkan dengan simpatik, melainkan juga menyatakan diri. Misalnya nih, lagi bersama nih berdua kan, terus si istri nanya, "Dulu kamu tuh suka sama aku tuh karena apa sih?" Misalnya gitu kan ya, obrolan kosong biasanya ya. Jangan diem aja, dijawab dong. Jadi ketika itu kan kita jadi, mengulas masa lalu, bagaimana kita dulu sangat mencintainya gitu kan. Jadi di situ butuh belajar berbicara, jangan hanya mendengar. Oke. Terus selanjutnya? Kayaknya Mbak Devi menceritakan penuh dengan perasaan dendam gitu, kayak ada Harus pakai lanjut feeling. Mbak. Oke. Selanjutnya receiving gift atau penerimaan hadiah. Nah, jenis love language ini di mana seseorang merasa dicintai melalui pemberian hadiah. Nah, hadiah ini tidak harus mahal, tapi bisa berupa benda yang memiliki makna khusus atau kejutan yang menyenangkan. Yang pertama, pengingat cinta. Ini maksudnya tuh adalah sebuah hadiah yang bisa dipegang tangan. Bagi sebagian orang, simbol cinta visual itu lebih penting. Kayak misalnya si suami tuh memberikan kita baju atau tas gitu. Jadi ketika kita make, rasanya jadi kita ingat suami kita begitu manisnya dia saat itu gitu. Terus yang kedua, pemberian diri. Ada hadiah yang tak terwujud, yang terkadang berbicara lebih lantang daripada hadiah yang dapat dipegang tangan. Misalnya kayak kehadiran sosok suami saat momen kita melahirkan gitu. Kita nggak butuh kiriman bunga atau kiriman apa, kita hanya butuh ditemani gitu kan. Kayak misalnya kita lagi wisuda gitu, kita nggak maulah dikirimin papan bunga atau bingkisan apa gitu. Kita hanya butuh sosok dia ada di samping kita, menemani kesuksesan kita di titik ini gitu. Terus yang ketiga itu investasi terbaik. Nah, jika pasangan Anda memiliki bahasa cinta yang receiving gift ini, mungkin kita masing-masing memiliki persepsi tersendiri ya tentang maksud uang dan kita memiliki berbagai emosi yang berhubungan dengan membelanjakannya. Sebagian dari kita memiliki orientasi belanja. Kita senang ketika membelanjakan uang. Namun sebagian dari kita yang lain memiliki persepsi menabung dan berinvestasi. Kita senang ketika kita menabung dan menginvestasikan uang dengan bijaksana. Namun, kalau Anda menemukan ternyata bahasa cinta utama pasangan Anda adalah menerima hadiah, maka mungkin Anda akan mengerti bahwa membelikannya hadiah adalah investasi yang terbaik. Ya, Anda sedang berinvestasi dalam hubungan Anda dan mengisi tangki cinta emosional pasangan Anda. Dengan tangki cinta yang penuh, kemungkinan besar ia akan membalas kepada Anda dengan bahasa cinta yang Anda mengerti gitu. Selanjutnya, act of service, tindakan. Nah, jenis love language ini di mana melalui tindakan atau bantuan dan dukungan dari orang terkasih, ia akan merasa dicintai gitu. Kayak membantu membersihkan rumah, mengelap kaca, membantu ngurus anak gitu kan. Saya tertarik dengan salah satu cerita yang ada pada buku ini terkait act of service ya. Cerita apa Mbak Dev? Gini. Jadi gini ceritanya.
Pada suatu waktu Gary Chapman itu didatengin oleh sepasang suami istri. Namanya tuh Dave dan Mary. Nah, singkat cerita sebelum Dave menikah dengan Mary, dia itu seseorang lelaki yang sering membantu Mary. Terus namun dengan berjalannya waktu setelah mereka menikah, Mary merasa Dave berubah, tidak lagi membantu Mary dalam urusan rumah tangga dan mereka selalu saja miskom. Mary merasa dirinya seperti pembantu di rumah yang harus mengerjakan urusan rumah tangga itu sendiri. Nah, si Dave juga merenung, dia sadar karena dia tuh pengen mengharapkannya tuh keluarga yang diharapkannya tuh pengen seperti keluarga dia, ibu bapak si Dave gitu ya. Seorang ibu adalah membersihkan rumah, membersihkan semua keperluan rumah, sedangkan ayah adalah bekerja gitu. Dalam hal ini Dave itu merasa sudah membantu Mary dalam beberapa hal. Udah merasa membantu kan? Lalu si Gary menyarankan untuk Dave dan Mary menulis 3 atau 4 daftar kegiatan yang menurutnya bisa membuat masing-masing di antara mereka merasa dicintai. Oke. Heeh. Nah, si daftar Dave berbunyi, yang pertama itu dia akan merasa dicintai ketika si Mary membereskan tempat tidur. Yang kedua, membasuh bayi ketika Dave pulang. Yang ketiga, menyimpan sepatunya dalam lemari sebelum dirinya pulang. Dan yang keempat, berusaha untuk setidaknya menyiapkan makan malam sebelum dirinya pulang. Sehingga mereka sudah bisa makan 30 hingga 45 menit setelah Dave pulang. Itu daftar Dave. Dave, oke. Iya. Wow, Dave, Anda sungguh sangat demanding ya. Oke, silakan Mary. Terus kemudian si daftar Mary menyebutkan yang pertama, saya ingin ia mencuci mobil setiap minggunya dan tidak berharap Mary yang mengerjakannya, kata Mary. Aduh, oke, itu kan cuci mobil cuma 50.000 jadi terus. Yang kedua, saya ingin ia mengganti popok bayi setelah pulang, terutama ketika sedang menyiapkan makan malam. Berarti setiap menyiapkan makan malam, anaknya misalnya bagi tugas. ngobrol, Bagi tugas. iya. Terus yang ketiga itu saya ingin menyedot debu rumah seminggu sekali. Dan yang keempat, saya ingin memotong rumput halaman setiap minggu pada musim panas. 4 kan daftar Dave yang tadi dan yang daftar Mary menyebutkan yang barusan. Nah, setelah perbincangan panjang di antara mereka, Gary menemukan keunikan di antara mereka. Ya, nih. Gary ya unik karena Gary menyatakan situasi Dave dan Mary sangatlah unik. Jarang sekali dijumpai pasangan yang memiliki bahasa cintanya itu sama. Dalam hal ini ungkapan pelayanan. Oh, oke. Sebenarnya sama-sama act of service semua ya? Iya, sama-sama act of service semua. Kan rata-rata kan kadang kalau pasangan tuh memiliki bahasa cintanya tuh beda ya. Kadang A, yang satunya B gitu kan. Tapi ini sama. Tapi kenapa sih bahasa cintanya sama, tapi mereka memiliki banyak kesulitan? Jadi jawabannya terletak pada fakta bahwa mereka itu berbicara dengan dialek yang berbeda. Maksudnya tuh mereka saling mengerjakan beberapa hal, tetapi bukan hal yang terpenting, gitu. Jadi si Mary tuh mungkin pengennya si Dave mencuci mobil, tapi Dave nyapu. Padahal udah bantu, tapi menurut Mary ya, aku nggak merasa dicintai kalau dia nggak nyuci mobil gitu. Gitu. Oke, selanjutnya physical touch. Jenis bahasa cinta yang dirasakan oleh seseorang dari adanya kontak fisik ya. Afeksi yang muncul di sini bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan perwujudan dari perasaan sayang serta tulus yang diberikan oleh seseorang. Kita sudah lama mengetahui bahwa sentuhan fisik merupakan cara penyampaian kasih emosional itu yang paling gampang gitu ya. Saling memegang tangan, memeluk atau mengusap kepalanya gitu kan, merupakan cara penyampaian kasih sayang mereka. Tanpa itu mereka merasa tidak dicintai. Jadi kepada orang yang memiliki bahasa cintanya tuh, physical touch gitu, pesan itu akan lebih penting, lebih lantang daripada lebih kata, "Aku dapet cinta ya, kamu." Aku nggak butuh lah kata-kata, "Aku cinta kamu, aku sayang kamu." Aku tuh maunya digandeng tangannya gitu kan misal. Dipuk-puk. Dipuk-puk. Oke, jadi kalau misalnya punya pasangan yang bahasa cintanya tuh physical touch, cobalah menemukan tempat baru untuk melakukan sentuhan fisik. Misal menggandeng tangannya saat lagi jalan-jalan di mall, di keramaian gitu kan. Jadi dengan begitu tuh, pasangan merasa lebih senang dan merasa diakui keberadaannya. Iya, betul.
15 menit lagi Mbak Devi. Oke. Selanjutnya, nah Oh begitulah sorry, 10 apa? 10 menit Oh lagi Mbak, 10. sorry 10 menit Oke, lagi ya, oke. singkat sekali padahal ini menarik, Mbak. Oke, lanjut Mbak. Oke, selanjutnya itu, begitu tadi penjelasan terkait 5 bahasa cinta terhadap pasangan ya. Namun ini bisa diterapkan juga kepada anak. Selain dengan pasangan, bahasa cinta ini juga dapat diterapkan kepada anak. Semua anak membutuhkan kehadiran orang tuanya. Jadi Gary Chapman itu mengatakan bahwa cinta tak bersyarat saja itu tidak cukup. Anda harus tahu bagaimana mengkomunikasikan cinta kepada seorang anak, sehingga dia benar-benar merasa dicintai. Ciri-cirinya kalau misalnya anak tuh memiliki bahasa cintanya tuh kalimat afirmasi ya, anak-anak ini sangat penuh perhatian saat mendengarkan dan memperlihatkan orang lain bicara. Mereka juga berbicara dengan kata-kata yang manis seperti, "Mama adalah ibu yang terbaik," gitu kan. Misalnya kalau anaknya udah bisa ngomong nih. Terus kalau misalnya anaknya ini memiliki word of affirmation, bahasa cintanya, lakukan kata-kata yang penuh kasih sayang dari Anda gitu. Misalnya, "Terima kasih ya udah kooperatif dari hari ini," gitu. Terus kalau misalnya kita kan ibu bekerja, ayah bekerja, terus ketika kita membawa pekerjaan sampai weekend gitu kan, kita buka laptop karena kita harus mengerjakan gitu kan, ngejar SLA misalnya nih Mbak ya. Nah kita sampaikan kepada anak, "Maaf Bentar ya ya, mama." Mama lagi repot gitu ya, atau gimana? Enggak, entar dulu. "Maaf ya, mama Heeh. kerja dulu sebentar, mama sayang sama Oh, kamu," gitu. Jadi jangan sampai si anak tuh merasa, "Ih, aku nih nggak penting loh, mama nih kerja terus," gitu kan. Jangan sampai gitu. Jadi sampaikan kalau kita ini sayang sama dia gitu. Jadi mmm, kasih kalimat afirmasi lah gitu. oke. Mhm. Berapa menit lagi nih, Mbak? Mbak Devi sampai 13.10 kurang ya, Mbak? Oke. Oke. Terus yang kedua ini terkait memberikan hadiah. Jadi ciri-cirinya anak yang suka, love language-nya ini adalah gift gitu, receiving gift, dia itu sangat gembira ketika kita memberikan hadiah. Mereka sangat ingat dengan siapa yang memberinya hadiah, mereka sangat teliti terhadap detail-detail bungkusan. Nah, kalau misalnya anak kita itu mempunyai love language-nya itu receiving gift, mungkin, anak Anda membutuhkan hadiah sebagai tanda bahwa Anda mencintainya. Tak perlu selalu membeli untuk melakukannya, Anda bisa melakukan apapun, misal kayak memetik bunga di depan rumah atau membungkusnya dengan indah, atau menghias gelas gitu, atau kita buat-buat kayak, apa tuh, origami, gambar-gambar burung misalnya kan ya, bentuk-bentuk burung gitu, dia akan senang. Tapi di sisi lain hal ini perlu dikontrol juga, karena ada dampak kurang baiknya kalau misalnya kita sering memberikan dia hadiah gitu. Anak bisa merasa tidak sayang dan tidak dihargai lagi ketika kita nggak memberinya hadiah. Nah, trik untuk mengontrolnya adalah dengan tidak perlu selalu memberikan hadiah yang mahal, dan jangan terlalu sering. Hadiah untuk anak juga sebaiknya sesuatu yang bermanfaat untuknya dan sesuai dengan usia anak, bukan semata-mata sesuai sesuatu yang disukai anak. Terus yang ketiga, waktu berkualitas. Nah, ciri-ciri anak yang memiliki love language-nya itu adalah quality time, dia sangat bahagia ketika Anda memilih menghabiskan waktu bersamanya. Sering mengatakan, "Main yuk," atau, "Mama, Papa sini deh lihat," gitu kan, dia ngajak kan untuk main. Jadi untuk anak yang memiliki bahasa cintanya ini, kita sediakan waktu berkualitas bersama mereka gitu, kayak kayak berjalan bareng gitu, membaca buku bareng, atau main game bareng, hobi yang mereka sukai lah gitu. Terus yang keempat itu tindakan membantu ya, act of service. Ciri-cirinya anak yang memiliki love language ini, dia selalu meminta bantuan, bahkan untuk hal yang sudah biasa dia lakukan. Seperti minta disuapin, diikatkan tali sepatunya, dan diambilkan baju. Sehingga ia jadi terkesan kayak tidak mandiri gitu ya. Jadi kalau memiliki anak yang love language-nya ini adalah tindakan melayani, mungkin kita perlu mendorongnya untuk belajar mandiri sih, kita jangan selalu membantu, bagus sih membantu, kita kadang-kadang aja membantu kayak membersihkan ruangannya, kayak memakaikan baju, tapi jangan sering-sering. Terus yang kelima itu sentuhan fisik. Ciri-cirinya dia kerap mengatakan, "Mama, Papa, peluk dong, cium dong," gitu kan. Mereka dapat terkesan manja karena sering menggelayut pada orang tuanya. Untuk yang anaknya love language-nya ini adalah sentuhan fisik,
mungkin sering-seringlah memeluk dia gitu kan. Karena itu adalah cara mereka untuk menyampaikan rasa sayangnya kepada Anda. Selalu perhatikan kepada ia, selalu kayak bermain bareng, mengelus rambutnya gitu. Jadi dia akan merasa lebih dicintai ketika si orang tuanya melakukan hal itu. Next. 9 menit lagi. Selanjutnya penerapan 5 love language di dunia kerja ya. Jadi selain bisa diterapkan pada hubungan personal, love language juga dapat diterapkan di tempat kerja. Nah, cara menerapkannya tentunya berbeda dengan relasi personal. Yang pertama itu word of affirmation. Biasanya love language dalam hubungan personal berupa komunikasi antara dua individu. Di tempat kerja, word affirmation itu dapat diterapkan dengan rekan kerja, atasan, atau bahkan klien. Contohnya beri mereka pujian gitu. Kayak misalnya di Lampung nih, misalnya punya case, terus karena case itu sudah bisa diselesaikan, kita mendapatkan juara, mungkin sebagai atasan sampaikanlah kepada tim, terima kasih ya untuk bantuannya, tanpa tim kita tidak akan mendapatkan juara ini gitu, sampai di titik ini gitu. Jadi kalau si tim nggak dikatain gitu, mungkin si tim merasa nggak dihargain gitu, kita kerja keras selama ini, pagi, siang, malam kerja gitu kan. Gitu. Terus yang kedua itu receiving gift. Dalam konteks pekerjaan hampir mirip dengan konteks relasi personal. Memberikan hadiah atau barang untuk rekan kerja agar tetap semangat dalam bekerja. Misalnya nih, kan mau lebaran nih kan. Nah, mungkin kita mempunyai spending time gitu untuk memberikan mereka hadiah gitu untuk hari raya, untuk keluarga gitu. Terus yang ketiga, quality time. Dalam hubungan personal menekankan pada fokus memberikan atensi, sedangkan dalam konteks pekerjaan, contoh penerapannya berupa kayak makan bareng, kayak buka bersama bareng, atau akhir tahun nih kayak gathering bersama keluarga gitu, jadi lebih akrab gitu kan. Terus yang keempat, act of service. Dalam hal ini berfokus pada kesediaan dalam membantu. Misalnya dalam satu tim nih ada misalnya 2 admin kan. Jadi mungkin yang satunya lagi longgar, mungkin bisa menawarkan pekerjaan, apa yang bisa saya bantu gitu kan, begitu. Tapi jangan sampai meninggalkan pekerjaan utamanya dia gitu. Terus yang kelima, physical touch. Pekerjaan utamanya. Yang kelima, physical touch. Kalau menerapkan physical touch dalam relasi personal dengan rekan kerja jelas berbeda. Tapi contoh penerapan physical touch yaitu dengan memberikan high five atau fist bump gitu kan. Nah, cara-cara ini sangat sering diterapkan dengan rekan kerja dan menunjukkan adanya relasi positif dengan rekan kerja. Next. Akhirnya selesai juga nih. Cukup waktunya aku. Jadi sebelum kita memahami bahasa cinta orang, kita perlu memahami bahasa cinta kita sendiri. Ada 3 caranya kalau menurut buku Gary Chapman tuh. Yang pertama itu, apakah yang diperbuat atau tidak diperbuat pasangan Anda yang paling melukai Anda, kebalikan dari apa yang paling melukai Anda, itu kemungkinan adalah bahasa cinta Anda. Oh, oke. Dan yang kedua, apakah yang paling sering Anda minta dari pasangan Anda? Hal yang paling sering Anda minta itu kemungkinan besar adalah hal yang akan membuat Anda merasa paling dicintai. Dan yang ketiga, dengan cara apakah Anda secara teratur mengekspresikan cinta kepada pasangan Anda, metode Anda mengekspresikan cinta itu bisa jadi indikasi bahwa itu juga yang akan membuat Anda merasa dicintai. Jadi 3 itu sih yang Terus selain dari 3 hal itu sih, dari buku ini, di bagian belakang tuh ada kayak 30 kuesioner gitu ya, buat menentukan apa sih bahasa cinta kita yang utama gitu kan. Jadi ada analisisnya di bagian belakang, itu sangat menarik sih, karena dari situ juga saya baru tahu, kalau bahasa cinta aku tuh ternyata B, bukan A gitu. Mbak Jadi Devi mungkin apa jadinya? aku Lebih banyak ya? yang receiving gift. Gitu. Jadi mungkin bagi Sobat Pols dan Sobat Tumbuh bisa berkunjung ke Growth Corner yang ada di Geraha Pegas lantai 4 buat minjem bukunya gitu ya, buat ngisi kuesioner biar penasaran kan apa sih bahasa cinta aku yang utama, atau mungkin bisa minjem dibawa pulang, ternyata
buat pasangan gitu kan, apa sih suami saya ini bahasa cintanya apa sih mau dia gitu kan. Mungkin bisa minjem lah main kita ke Growth Corner. Oke, jadi Siap. demikian dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Sobat Tumbuh dan Sobat Pos dan dapat memberikan perspektif baru. Apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu, mohon untuk dapat dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Ratna. Thank you Mbak Devi, keren, luar biasa, sudah bisa meringkas buku Gary Chapman dan akhirnya kita tahu tentang 5 love language. Baik, saya selanjutnya ke Dr. Aisyah Dahlan, izinkan saya ingin membacakan CV beliau lebih lengkap lagi. Jadi Dr. Aisyah Dahlan ini saat ini memperoleh pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas Makassar. Kemudian beliau juga menempuh program profesi dokter Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, certified hypnotherapist pada scientific EEG dan clinical hypnotherapy di Adiwe Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Kemudian certified Master Neo-Neurolinguistic Programming dari NNLP Society Indonesia, certified Master Hypnotherapist dari Perkumpulan Profesional Hipnoterapi Indonesia. Saat ini beliau merupakan Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya dari sejak tahun 98. Kemudian Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia sejak tahun 2015. 2016 sampai 2023 beliau adalah penasihat unit narkoba Rumah Sakit Bayar Pol Jakarta. Ada banyak penghargaan yang diraih Dr. Aisyah, ada Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award, kemudian ada Perempuan Inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja, kemudian di 2009 penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Dr. Aisyah, senang sekali siang ini akhirnya saya bisa bertemu dengan Dr. Aisyah. Dr. Aisyah, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ratna Dumila. Ngomongin love, iya dok, ngomongin love language ya. Pertama kali saya dapat tema ini, saya pikir ini, tema ini tuh bakalan apa ya? Bakalan ringan, bakalan menye-menye, bakalan genit-genitan ya, karena 5 bahasa cinta gitu. Tapi rupanya setelah saya baca, banyak loh sebenarnya masalah itu bisa selesai kalau seandainya kita tuh ngerti bahasa cinta pasangan maupun rekan-rekan ya dok. Nah monggo dok, disampaikan terkait dengan bahasa cinta dok. Baik, terima kasih Mbak Ratna Dumila. Saya ingat ada artis dulu namanya Ratna Dumila. Aduh udah tua ya dok ya. Pragawati dok ya. Terinspirasi dari beliau tuh. Kelihatannya mungkin. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dari Pertamina Gas Negara PGN, ini keren nih, ada acara Growth Corner Book Review. Mbak Devi, hai. Halo. Baju kita seragaman ya, kelihatan nggak sih? Mbak Ratna nggak pakai seragam nih. Sama. Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih tadi sudah mengulik dari bukunya seorang yang luar biasa membuat sebuah pendekatan ya, bahwa sebuah kasih sayang atau cinta itu bisa ada caranya ya. Gary Chapman. Dokter masih mute, boleh dibuka Nyon Sewu. Kok di mute ya? Oke, siap. Dia tertutup dengan otomatis. Ya baik, izinkan saya juga membahas healthy relationship based on the 5 love languages dengan tinjauan neuropsikologi yang insya Allah nanti akan melengkapi apa yang sudah dibahas oleh Mbak Devi Rizky ya, Masya Allah. Dan izin untuk share screen. Ya, iya sebentar. Oke, sudah terlihat kah? Ya. Sudah ya? Iya. Oke. Baik, saya mencoba membahas dari tinjauan neuropsikologi sesuai apa yang kami pelajari, dan tentu memang
salah satu referensi dari modul ini yaitu bukunya Gary Chapman itu sendiri, dan ditambah lagi penelitian atau istilahnya kita mencoba memahami, saya karena ngurus narkoba nih Mbak Ratna, sehingga merasa bahwa oh ini nih yang kurang nih anak-anak ini yang jadi orang-orang nih kacau di dalam rumah tangga dan sebagainya, atau rasa garing dalam rumah tangga, rupanya masalah mengenali love language masing-masing ya. Namun sekali lagi karena tinjauannya dari otak, inilah otak manusia, ini dulu yang perlu disampaikan. Punten, ini otak kita Tuhan ciptakan, ada otak besar, ada otak kecil. Jadi kalau kita buat satu ilustrasinya seperti ini. Jadi otak ini Allah ciptakan, tadi sudah ada otak besar, otak kecil, dia terbagi dua. Ada belahan kanan dan belahan kiri. Dan yang ingin juga saya sampaikan bahwa kenapa seorang Gary Chapman ini seorang pendeta, dan pendeta, tapi dia sangat menekuni bidang kesehatan. Kenapa bisa menemukan hal-hal seperti ini? Karena ini sesuatu yang fitrah yang ada di dalam otak manusia. Ya, apa itu? Jadi dalam otak manusia itu ada sebuah kelenjar yang kita sebut kelenjar pituitary. Ini persis di tengahnya nih Mbak Ratna. Ya, Mbak Devi. Jadi kalau coba pegang aja pertemuan dua alis, agak naik sedikit. Nah, kalau itu dibor ke dalam, gitu ya, itu ada pituitary ini. Ini rupanya tempat hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bahagia, dan hormon kenyamanan. Di sini dia nih. Aduh, baik ini ya. Aduh, baik-baik ya kelenjar pituitary. Pernah nonton ini film India kan? Wanita India yang sudah menikah, dia pakai bindi kan, merah-merah di otaknya tuh, di kepalanya, ya. Itu menandakan untuk menstimulasi cinta, kasih sayang, bahagia, dan nyaman. Oh gitu. Iya. Ya, ini. Nah, karena itu, ya sebetulnya dulu sebelum penelitian dari Gary Chapman atau ilmuwan lainnya, maka untuk menstimulasi rasa cinta ini, kasih sayang, ada beberapa cara sebetulnya. Cara yang paling umum adalah tersenyum. Boleh senyum dulu semuanya walaupun nggak kelihatan wajahnya. Ya, senyum ini mengeluarkan hormon cinta, kasih sayang, bahagia, dan rasa nyaman. Sehingga kalau kita belum mengerti ilmu love languages kah, atau belum banyak lagi mengerti ilmu lain, ya tersenyum sajalah dulu. Minimal senyum, ya, oke. Yes, pada pasangan, kepada anak-anak, kepada sanak saudara, orang tua. Karena senyum ini menular, ya. Yeah. Walaupun nanti ada satu kajian juga, biasanya saya membahasnya, karena perbedaan otak pria wanita, jangan heran para istri kalau nanti suaminya pulang nih ya dari kantor ke rumah atau tempat kerja ke rumah, istrinya sudah senyum tapi suaminya masih rata mukanya, itu dikarenakan hormon, ya, hormon. Jadi laki-laki itu 10 menit pertama apabila dia sampai di satu tempat, ya, apapun perasaannya, cara menyimaknya seperti ini. Nah, ini dia. Oh gitu ya dok ya. Sama semua. Udah menikah kan? Udah nikah kan? Oh iya. Rata sudah menikah? Sudah menikah? Sudah. Iya. Ya, Mbak Devi sudah menikah? Sudah. Nah, iya, yang sudah mukanya flat ya iya, dok ya, gitu yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah pasti rasakan ini banget. Ya, kan orang-orang selalu bilang masa promosi itu hanya ada di awal dok ya. Kalau awal-awal kan ya, sambut suamimu ya, dengan senyum. Jadi sulit ditebak gitu ya. Ya, kita sudah senyum, tetapi 10 menit pertama memang laki-laki ya tidak bisa langsung loading wajahnya untuk balas senyum. Tetapi menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Jadi tips para istri, tetaplah senyum walaupun suami masih rata mukanya. Tersenyum?
terus aja senyum. Supaya apa? Supaya tadi ya hormon cinta kita keluar. Ya. Perempuan lain, Mbak Ratna, ya, buat teman-teman semuanya, perempuan itu karena hormon estrogen progesteron, maka jangankan 10 menit, 10 detik saja wanita wajahnya bisa berubah 6 kali. Nah, ini kita perempuan. Jadi inilah yang nanti membedakan pada saat seorang suami pulang ke rumah atau seorang suami menjemput istrinya di satu tempat. Sebetulnya dia senang menjemput istrinya, tetapi pada saat pertemuan di awal, istri sudah senyum, sudah ceria, suami masih loading, masih rata wajahnya. Dan terus senyum karena nanti akan menular ya rasa cinta tadi lewat sebuah frekuensi yang ada di tubuh manusia ini ya. Nah, ini penting sekali. Dan tentu cara lain dulu, nih dulu kita cerita dulu ya. Bahkan sekarang pun masih sangat luar biasa. Kembali ke otak dulu. Jadi antara otak dan tubuh manusia dan indera manusia itu diperantarai namanya sistem saraf. Sistem saraf ini kalau kita bicarakan pasti sangat detail, tapi mari kita ilustrasikan kerjanya, dianalogikan seperti kabel listrik. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan di seluruh permukaan tubuh, pesan itu akan jalan ke tubuh kita dan menstimulasi ya hormon yang ada di kelenjar pituitari tadi. Maka sebetulnya untuk membanjirkan rasa cinta itu harusnya kita bisa ya memandanginya atau mengucapkan kalimat-kalimat cinta berulang-ulang. Saya menyayangi dan mencintai suamiku. Atau suami saya menyayangi dan mencintai istri. Atau orang tua saya menyayangi dan mencintai anakku. Nah, kalimat ini akan jalan dan dia akan sampai ke kelenjar pituitari tadi. Sehingga nanti hormon ini, hormon cinta tadi, hormon bahagia dan sebagainya, dia akan keluar pelan-pelan lewat pembuluh darah, pelan-pelan masuk ke jantung, kemudian jantung memompa ke seluruh tubuh, maka ya kita bisa merasakan di dada kita itu rasa tadi. Ada cinta, ada kasih sayang, ada bahagia, dan akhirnya tubuh nyaman. Ya, nah, walaupun ini walaupun ini tidak diucapkan langsung, ini kita hanya bisa kita bisa begini, lihat dari jauh, atau misalnya suami sudah tertidur, istrinya belum tidur, kemudian istri melihat wajah suaminya, kemudian ya Allah, inilah jembatan surgaku, ya, aku menyayanginya karena engkau, itu akan mengeluarkan hormon-hormon ini, ya. Nah, kemudian kenapa? Ya, menurut saya ya, selaku praktisi neuroscience, Gary Chapman menemukan pendekatan the love languages ini karena itu tadi ya, adanya si kelenjar pituitari yang di otak manusia, ya, dan rupanya ini bisa keluar lewat bahasa cinta atau bahasa kasih sayang. Ya. Sehingga tadi mungkin kita akan sama dengan Mbak Devi mengambil definisinya. Jadi bahasa cinta atau bahasa kasih sayang adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Nah, tapi karena masing-masing orang cara mengungkapkan bahasa cintanya berbeda, disinilah ada konflik. Disinilah ada konflik ya, betul. Ada gap ya dok ya. Ya, karena perbedaan tadi. Ya. Izin, karena ini memang sesuatu yang fitrah, yang Allah ciptakan atau yang Tuhan ciptakan, maka sebetulnya di Al-Quran juga sudah disampaikan. Memang kalau di acara kawinan itu di undangan yang sering arumnya ayat 21 tuh, ya, tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebetulnya ada lanjutannya di arum ayat 22, izin saya bacakan ya. Jadi Allah sampaikan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard
wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatihi lil alimin. Artinya kurang lebih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi. Dan ya, berlain-lainan bahasamu dan warna kulit. Nah, adapun makna bahasa di sini bukan hanya bahasa antar negara atau antar suku, tapi juga bahasa tubuh. Kemudian juga makin dalam lagi bahasa cinta tadi. Ya, dan tentu suami istri ini warna kulit beda lah. Dan ini kata Allah, inna fi dzalika laayatin lil alimin, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Artinya memang kita perlu pelajari. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk aja gitu, yang kamu harus ngerti dong, aku maunya apa, nggak bisa. Memang perlu dipelajari. Maka saya bersyukur sekali dan tentu berterima kasih kepada Gary Chapman untuk mensistematiskannya. Ya. Nah, kalau Gary Chapman menggunakan istilah tangki kasih sayang, saya ada ambil juga dari guru kami, Bapak Adi W. Gunawan. Teorinya kita rubah sedikit, bukan tangki kita sebutnya, walaupun sebenarnya intinya sama. Kita menggunakan istilah teori baterai kasih sayang. Baterai, karena nanti akan lebih spesifik kalau baterai. Ya, nah ini saya ambil dari Pak Adi, beliau adalah guru kami di bidang clinical hypnotherapy. Dan rupanya, ya ini ilustrasi lagi ya, walaupun baterainya nggak persis kayak gini. Di otak manusia itu semua orang punya 5 baterai. Dan rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi orang, tadi Mbak Devi juga sudah sampaikan, kalau baterai kasih kita penuh, kita rasanya aman dan nyaman berada di sisi suami ini, atau anak merasa aman dan nyaman berada di keluarga ini. Kalau baterai ini penuh. Nah, karena sekarang era baterai, maka ya sifat dari baterai ini harus diisi setiap hari. Atau harus dicas setiap hari. Ya. Tapi bukan 24 jam. Karena baterai kalau dicas 24 jam ini rusak malah. Tadi Mbak Devi juga sudah sampaikan, ya menurut Gary Chapman adalah ya memberikan baterai atau memberikan bahasa cinta itu bukan 24 jam, nggak perlu. Ya, tetapi paling tidak ya ada ya waktu-waktu tertentu sehingga baterai ini nanti akan terpenuhi. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal 3 kali seminggu. Ya, Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Karena mungkin sibuk kerja kan ada. Dan dikatakan bahwa penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ya. Jadi kalau ditanya kurang lebih di mana baterai-baterai ini, ada di sini. Ya. Karena tadi dia dekat nanti, karena tubuh kita nih listrik semua nih, ya jalannya listrik. Terus tadi ada kelenjar pituitari, kemudian ada sistem saraf yang kayak kabel listrik, maka baterai ini memang harus penuh. Seorang istri, apabila dia ya sedang di ruang makankah atau ruang tamu, kemudian dia tahu ada suaminya datang, lihat mobilnya kah, motornya, terus nggak ada tenaga, nggak ada energi untuk menyambutnya dengan senyum atau menyambutnya dengan ya gembira, itu menandakan baterai istri tadi ini sedang low bat. Nah itu. Ya, kenapa? Karena nggak ada energi yang jalan di sistem saraf ini. Karena sistem saraf ini kayak kabel listrik. Maka ya kita perlu charge baterai ini. Kenapa 5? Karena memang diteliti sedemikian rupa, ada 5 pendekatannya. Jadi di sini kurang lebih ada 5 baterai sebetulnya. Ya. Kemudian kalau kita belajar fisika, kita merangkaikan baterai ini seperti ini. Rangkaian serinya. Nah, baterai kasih sayang ini di charge-nya
dengan bahasa kasih sayang. Yang tadi 5 yang sudah dibahas dengan asik oleh Mbak Devi. Kata-kata pendukung atau word of affirmation, ya, waktu berkualitas bersama atau quality time, sentuhan fisik, ya, pelayanan, act of service, dan hadiah, menerima hadiah. Ya. Nah, jadi sebetulnya begini, semua orang 5-5-nya suka, karena 5-5 baterai ini ada di otaknya. Yang membedakan adalah urutan baterainya tadi. Ya, jadi kalau nanti mau menghafal bahasa kasih sayang, ini nggak usah dikasih 1, 2, 3, 4, 5, karena ini bisa berubah-berubah nanti. Ada orang baterai pertamanya word of affirmation, ada orang baterai pertamanya act of service, ya, ada orang baterai pertamanya physical touch, ya. Nah ini yang nanti membedakan. Menurut riset sebetulnya, dan saya pribadi setelah 10 tahun mempelajari bahasa kasih ini, memang baterai pertama suami istri yang beda. Baterai pertama. Saya ini punten ilustrasi diri sendiri ya, karena dulu tuh berantemnya gara-gara ini. Saya baterai pertamanya adalah physical touch. Tapi suami saya pelayanan. Ya, kami menikah sudah 3 suka dipupuk, dirangkul, ya, suka digandeng, gitu ya. gitu. Saya menikah sejak 92, tapi baru tahu pendekatan ini 10 tahun berakhir, jadi ya baru setelah 22 tahun baru mengerti tentang ini. Iya, betul. Suami saya pelayanan, sehingga sebetulnya sejak menikah dia sudah menunjukkan pelayanannya. Contoh paling gampang saja, misalnya kacamata saya patah, dia langsung sini, aku yang betulin. Atau HP saya rusak gitu, sini aku yang betulin. Ya, beliin, betulin, termasuk pelayanan, termasuk. Ya, misalnya sini, aku angkatin galon. Itu suami, karena baterainya pelayanan. Sebetulnya itu dia sudah menandakan bahwa dia cinta sama saya. Tetapi saya baterai pertamanya physical touch. Yang saya anggap dia cinta sama saya kalau dia misalnya menggandeng saya kah, atau merengkuh bahu saya. Cuddling gitu ya, Bu ya. Namun 22 tahun berumah tangga sebelum mengerti ilmu ini, baru 5 kali digandeng tangannya. Itu yang membuat baterai saya nggak penuh. Sehingga setiap orang kalau tanya sama saya, Aisyah, suamimu baik nggak? Baik sih, tapi baik apa yang kurang ya? Gitu, apa yang kurang ya? Pernah saya tanya sama suami, kenapa sih kamu nggak suka meluk? Alasannya adalah, saya nggak pernah lihat bapak ibu saya begitu. Alasannya? Yes, exactly, ya, betul. Ya, itu memang faktor kontribusi, contoh. Tapi faktor predisposisi sebetulnya adalah urutan baterai kasih ini. Urutan baterai kasih ini. Ya. Nah, tadi juga sudah diceritakan bahwa sebetulnya baterai ini sudah mulai di-charge sejak kecil. Sejak kecil. Kalau mau kita tumbuh dengan jauh lebih baik, penuh kasih sayang, penuh empati, ya, dan menghindari hal-hal yang buruk sebetulnya. Bahkan menurut Pak Adi, waktu penelitiannya, siapa yang punya anak baru lahir sampai sekitar 4 atau 5 tahun, please setiap hari charge 5 baterainya. Setiap hari. Anak-anak, ya, 0 sampai 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun ke atas, sampai umur berapapun, termasuk nanti dia sudah berumah tangga, cukup charge baterai pertamanya saja, maka baterai pertama akan mengalirkan energi ke baterai lainnya. Seperti itu. Oke. Oh, kenapa Ibu tadi membuat analogi baterai karena ini ya? Oke. Yes, ya. Jadi, kenapa? Karena mungkin waktu yang sudah nggak cukup, anak-anak sudah besar, nggak mungkin 5 baterai setiap hari kita charge. Iya. Nah, minimal nelpon anak aja udah seneng ya, Bu. Gimana? Tergantung baterainya apa. Iya, ada anak nggak suka ditelepon. Oh, iya.
Yang Oke. penting nanti kalau masih ini di antara teman-teman semuanya, misalnya sahabat growth ini yang masih punya anak 0 sampai 5 tahun, please. Walaupun Anda sibuk bekerja, sampai di rumah cek coba anaknya sudah dipuji belum? Sudah dipeluk belum? Sudah layanin paling tidak suapin dia atau ambilkan piring atau pakaikan baju, matikan, ya. Sudah ditemenin main belum? Ya, dan sudah bawakan hadiah kecil belum untuk dia, walaupun nggak usah mahal, tetapi ada kalimat Bunda bawain hadiah buat adek, misalnya gitu. Nah ini sebetulnya bisa dilakukan sekali jalan inline, ya. Pada saat misalnya kita temani dia makan, itu sudah waktu berkualitas kan. Kemudian kita suapi dia, ya kita suapi sudah pelayanan. Sambil kita suapi kita peluk. Kita cium pipinya, usap-usap, sudah sentuhan fisik. Kemudian kita ya berikan pujian padanya. Adek pinter banget ya kalau makan sekarang. Oh, sudah masuk tuh baterai pendukung ini. Ya, terus udah gitu ya, walaupun nggak bawa hadiah, tetapi misalnya seorang ibu membuatkan bubur susu pada anaknya, mengatakan ini hadiah buat adek, Bunda buat bubur susu. Nah, itu juga baterai hadiahnya sudah terpenuhi. Nah ini please, kalau mau anak-anak tumbuh dengan baik, ya, menghindari tantrum, menghindari ya hal-hal yang bikin perkembangannya buruk. Ya, kenapa? Karena nanti bahayanya nanti setelah kalau kita nggak ngerti ilmu ini, itu tadi akan terjadi penyimpangan. Seperti pasien-pasien kami yang kami urus sejak 98. Nah, sekarang, ya, banyak orang suka bingung. Udah ngerti sih Bu Aisyah tentang 5 baterai ini. Tetapi bagaimana sebetulnya? Bagaimana sebetulnya? Paling nggak untuk anak, untuk saya tahu dia baterainya apa. Ya. Maka tentu perhatikan dengan jeli bahasa kasih sayang anak-anak. Perhatikan dari 5 tadi, apa yang setiap hari dia lakukan, yang mana? Yang mana? Tapi ingat ya, 5-5-nya dia suka, 5-5-nya dia sering juga lakukan, tetapi ada yang setiap hari yang paling sering dilakukan. Kita tukar ya, kita anak dulu ya. Tadi Mbak Devi kan sudah pada pasangan. Dulu, ya. Word affirmation ini dia punya ciri khas, tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Devi, saya tambahkan sedikit. Anak yang memang senantiasa memuji dan menyampaikan kata-kata pendukung dan juga ingin dipuji dan didukung oleh orang tuanya. Ya. Termasuk misalnya tadi itu kan sudah disampaikan oleh Mbak Devi, dan juga saya tambahkan misalnya anak, Bunda cantik banget. Atau anak itu malah memuji dirinya. Oh, Bunda, Bunda hebat nggak aku? Cantik kan aku? Keren kan aku? Ya? Nah, ini nggak cuman waktu dia kecil, sampai segede apapun, anak yang baterai pertamanya word of affirmation, dia akan selalu mengatakan ini. Kalau saya, anak saya yang pertama nih, word of affirmation. Ibu, hebat nggak aku? Keren kan aku, Bu? Padahal dia udah dokter. Ya? Dan untuk pasangan juga begitu. Sejak dia ijab kabul, dia senang memuji pasangannya. Bunda cantik banget sih kalau pakai baju itu. Sementara istri belum tentu baterai pertamanya word of affirmation. Makanya waktu dipuji berkali-kali, si istri malah jengah. Apaan sih ayah? Lebay. Ya. Nah, jadi kalau teori baterai itu begini. Ada baterai pertama kalau dia word of affirmation, maka kita charge aja baterai pertama. Ya, sambut pujiannya dengan senang dan puji balik. Nggak perlu juga sampai setiap hari kasih 5-5-nya kalau sudah di atas 5 tahun. 5 tahun. Termasuk suami atau istri. Ya, yang dia kan otomatis nge-charge. Nah, tetapi ada baiknya lagi kalau kita bisa charge 2 baterai. Yang pertama. Jadi teorinya begini, baterai urutan pertama dan kedua harus diisi setiap hari walaupun bukan 24 jam. Maka nanti tambahannya setelah tahu baterai pertama, kita harus tahu juga baterai kedua. Nanti beberapa pendekatan saya akan sharing di sini juga ya. Tetapi baterai 3, 4, 5, apakah kita abaikan? Tidak diabaikan. Ini juga di-charge, tetapi mungkin seminggu sekali kah, sebulan sekali kah? Ya. Oke, jadi bicara frekuensi ya Bu. Oke. Yes, bukan yang tiap hari. Nah, apa yang terjadi pada anak
atau pada suami yang baterai word of affirmation atau kata-kata pendukungnya yang lowbat atau tidak dicas dalam waktu lama, inilah menjadikan anak yang suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Nah ini, jadi kebalikan dia, bahasa kebalikan dia. Bahasa kasihnya kebalik. Jadi kalau ada anak ngejek-ngejek adiknya, hati-hati. Bisa jadi baterai pujiannya itu kosong. Ibunya lupa muji tuh, bapaknya lupa muji tuh. Oh, oke. Ya. Jadi orang tua itu harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih dengan cara yang berbeda, bahkan terbalik. Begitu juga pasangan hidup. Ada pasangan 3 tahun pertama yang baterai pertamanya adalah word of affirmation, dia selalu puji pasangannya, tapi pasangannya malah menolak, malah menganggapnya lebay, apaan sih, gombal dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kebalikan, malah akhirnya dia ngeledekin terus pasangannya. Ya, nah itu berarti baterai dia kosong. Nah ini word of affirmation. Tadi lengkapnya sudah disampaikan oleh Mbak Devi. Ya. Kemudian physical touch. Physical touch. Dia punya ciri ini, tadi juga sudah dirangkum, adalah senang memberikan sentuhan fisik, menggandeng, memeluk, membelai, mencium, dan ingin juga selalu mendapatkan sentuhan fisik dari orang tua. Ada anak yang kita datang, dia langsung mempeluk kita, atau ya mencium kita, tanpa harus disuruh. Kan ada anak yang juga, adek, ini mama udah datang, ayo peluk mama. Nah, kalau yang disuruh itu berarti baterai pertamanya bukan physical touch. Mungkin baterai lain itu. Atau misalnya ya, ada keluarga datang, budenya atau ponakan dan sebagainya. Anak ini nggak usah disuruh, langsung salam sama budenya ini atau memeluk ya sepupunya. Itu physical touch. Tanpa harus disuruh. Kayak anak lain misalnya, ayo salam sama bude, salam sama tante. Nah, kalau yang disuruh pakai disuruh itu baterai pertamanya bukan physical touch. Oke, karena dia nggak butuh itu ya, Bu. Dia nggak nyaman di situ ya. Nggak terlalu nyaman. Bukan baterai pertama. Bukan baterai pertama ya, oke. Ya bukan itu untuk ngecharge-nya. Iya, oke. Pasangan juga gitu. Pasangan ya, physical touch dia selalu ingin memberikan sentuhan fisik dan berharap mendapatkannya juga, kebalikannya sebetulnya. Saya baru sadar bahwa sejak ijab kabul, kenapa justru saya yang gandeng duluan, saya yang peluk duluan suami. Dulu malu juga sih. Dan dulu gini nih. Kenapa? Dulu keselnya jadi gitu kan. Sebetulnya dia sayang nggak sih sama aku? Ya. Terus nanti, iya aku sayang sama kamu. Buktinya kamu nggak pernah peluk aku, kan gitu ya. Nah, karena suami saya baterai pertamanya bukan sentuhan fisik. Saya yang baterai pertamanya sentuhan fisik selalu akan melakukan duluan, tetapi ingin juga baterai ini terpenuhi. Saya justru baterai pelayanannya nomor 5. Nggak usah dilayanin tiap hari. Ya, sebulan sekali atau setahun sekali aja dilayanin udah senang. Tetapi justru sentuhan fisik yang saya perlukan. Ya. Dan kalau misalnya baterai keduanya juga ya adalah kata-kata pendukung, maka seorang anak atau pasangan ya setiap harinya selain dia dipeluk, dipuji. Gitu. Perlukah dia dikasih hadiah? Perlu juga, tapi bukan setiap hari. Senang gak dia dilayani? Sebetulnya senang juga, tapi bukan setiap hari. Nah ini yang harus kita pahami. Karena banyak orang mengatakan, aku senang 5-5-nya. Iya betul, jelas. Tetapi untuk nge-charge-nya, agar tadi, kenapa? Agar tadi kelenjar pituitari keluar hormon lebih cepat. Kalau kita mengerti urutan baterai ini. Ya. Jadi kalau physical touch kita jelas sekali seperti ini, dipeluk, colek pipinya aja udah senang. Dirangkul, diusap rambutnya, dicium. Ya. Apa yang terjadi pada anak dan mungkin juga pasangan yang baterai physical touch-nya kosong, dia akan menjadi anak yang suka mencubit, menggigit, dan memukul. Gitu. Bu Aisyah, kurang 5 menit lagi. Mohon maaf, waktunya siap. Ya. Nanti akan ada Q&A. Oke, 2 lagi ya. Makanya kenapa saya jarang dipeluk, kalau suami saya tidur, saya pengen banget cubit dia loh. Kalau perlu pukul juga nih, gitu kan. Itu tuh kayak gitu tuh, hati-hati makanya.
Berikutnya act of service. Act of service ini juga punya ciri khas, ya. Tetapi sebetulnya bukan hanya ia ingin dilayani, justru dia punya ciri khas ingin melayani. Cirinya gini anak-anak, Bunda, aku aja yang bantuin, Bunda, aku aja yang dorongin, Bunda, aku aja yang nyuci, aku aja. Itu ciri khas anak act of service. Maka tolong tidak dihalau dengan nggak usah. Nanti kamu nyuci piring semua jatuh, pecah lagi. Jangan gitu. Oke. Saya dulu salah banget. Anak saya yang kedua act of service. Setiap ke supermarket dia selalu mau bantu saya. Aku aja yang dorong kereta. Apa saya bilang? Jangan. Nanti kamu tabrak-tabrak yang lainnya. Aduh, nyesel saya. Nyesel banget. Sama, suami juga begitu. Saya pernah tuh suami saya dosa banget tuh, makanya minta maaf waktu itu karena nggak ngerti. Suami saya tahu saya hipertensi. Terus dia selalu kalau pulang kerjanya mampir apotik, dia selalu tanya saya, mau obat apa lagi? Saya beliin, saya bawain. Saya bilang nggak usah lah, suruh orang lain aja, ngapain sih kamu? Itu orang yang baterainya act of service akan sakit hati. Iya, betul. Akan sakit hati. Iya. Ya, karena dia pelayanan gitu, pelayanan. Maka sekarang saya kalau ada suami saya dikit-dikit, sini aku yang bantu ini, itu saya langsung tahu, oh dia cinta sama aku. Iya. Nah, apa yang terjadi pada anak atau suami yang baterai pelayanannya kosong, dia akan menjadi orang yang minta dilayani dengan kasar. Mungkin dia akan teriak, Mbak, minum, gitu. Atau menjadi bosi, ya, dan sering membuli adiknya atau temannya. Kenapa? Karena di rumah dia ingin membantu, ya, ingin mengatur, tetapi tidak ada, ya, akhirnya dia atur teman atau orang di sekolahnya. Nah, ini yang bahaya. Para pasangan juga begitu. Kapan dari pasangan yang jadi galak banget, ya, jadi terlalu bosi, bahkan membuli, dia pasti baterainya dia kosong atau kurang baterai pelayanannya. Ya. Nah, quality time ini waktu yang berkualitas, ya. Tadi sudah dijelaskan juga, senang menemani dan menghabiskan waktu bersama dan juga ingin ditemani oleh orang tuanya. Tadi ciri-cirinya sudah cakep banget itu. Suami juga begitu atau pasangan, ya. Jadi kalau ada suami yang selalu mengantar istrinya, sini aku yang anterin, ya, itu salah satu ciri juga quality time. Kadang sayangnya karena baterai pertama istri bukan quality time, apa kata istri? Nggak usah, aku naik Grab aja, aku naik taksi aja. Itu hati-hati, bikin ya, orang yang baterai berkualitasnya ini bisa kosong. Waktu berkualitas. Iya. Apa yang terjadi sih? Apa yang terjadi pada anak yang waktu berkualitas atau pasangan yang waktu berkualitasnya kosong? Inilah anak yang akan senang menyendiri dan ngambek. Suami juga ada tuh yang ngambek kan? Ya, dia kunci kamar biarin. Itu karena baterai ya quality time-nya kosong. Istrinya terlalu sering ninggalin dia. Tanpa sadar, walaupun apapun alasannya istri kerja ke apa, ini yang harus kita mulai aware terhadap ini. Terakhir, gift, menerima hadiah, tadi juga sudah dicontohkan oleh Mbak Devi, ya, dan pasangan juga seperti itu, pasangan yang dikit-dikit selalu ingat oleh-oleh buat pasangannya, entah cuma martabak doang kah, atau apa kayak gitu ya, dia kepengen waktu dibawa nih si seorang istri bawain martabak suaminya langsung makan dan mengatakan, terima kasih enak banget gitu, dan akan jengkel pada saat membawa oleh-oleh dan pasangannya selalu nggak usah saya masih kenyang, nggak usah besok nggak usah bawa ginian lagi, kenapa sih? Itu akan kosong baterainya ini ya. Anak-anak juga begitu, dan bahkan anak-anak yang baterainya hadiah, justru dia akan memberikan hadiah terus kepada orang tuanya. Nah, yang diharapkan adalah orang tua bukan hanya sekedar mengatakan terima kasih, keren banget hadiahnya, bukan sekedar itu, tetapi letakkan hadiah itu di tempat indah yang bagus, sehingga dia merasa bahwa hadiah saya ini dihargai oleh ibu saya, oleh pasangan saya, dan kalau perlu balas lagi dengan sesuatu yang mungkin lebih kurang bagus dibanding hadiahnya dia, tapi it's okay, nggak masalah, gitu. Supaya apa? Baterai hadiah mereka terpenuhi. Ya. Kapan kalau baterai hadiahnya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Inilah anak yang akan jadi pelit dan tidak suka berbagi. Kalau punya pasangan pelit, bisa jadi baterai
primer ya tentang receiving gift-nya ini kosong, sehingga apa? Sehingga dia jadi yang awal-awalnya suka ngasih-ngasih, kenapa ya sekarang berubah jadi pelit? Itu berarti pemberian pasangan ini mungkin pasangan merasa tidak dihargai dan akhirnya dia jadi pelit. Dan kasus-kasus kleptomani itu juga membuat itu sebetulnya karena baterai receiving gift yang kosong berkepanjangan itulah yang kadang-kadang menjadi kleptomania gitu. Ya, ini yang bisa saya tambahkan dari Mbak Devi tadi, dan insya Allah mudah-mudahan bisa bertambah paham karena memang bicara soal bahasa kasih yang ada di dalam tubuh kita, saya kira perlu ditambahkan tentang kelenjar pituitari tadi. Demikian Mbak Ratna Dumila dan sahabat-sahabat Grow, ya. Juga Mbak Devi Laila Rizky, Masya Allah. Mangga saya kembalikan kepada Mbak Ratna. Ini saya stop dulu ya. Siap, terima kasih Dr. Aisyah, terima kasih Mbak Devi, luar biasa. Jadi kita tadi kan berbicara tentang 5 love language ya, tapi rupanya pada saat sudah dibuka satu-satu, dikupas satu-satu, ini nggak dapat rupanya dampaknya ini nggak dapat rupanya dampaknya ini. Jadi itu luar biasa Dok ya, banyak dampaknya. Baik, kawan-kawan ingin tahu lebih jauh tentang Growth Corner, yuk kita follow dong Instagramnya Growth Corner @growthcorner.pgn atau kunjungi website kami yaitu growthcorner.pgn.co.id untuk melihat satu koleksi buku Growth Corner atau mungkin rekaman book review, kemudian ada juga video curhat dan artikel pengembangan diri. Nah, Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh yang ingin bertanya, ada hadiah menarik dari Growth Corner bagi 5 penanya dengan most like terbanyak berupa buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang. Ini karangan dari Dr. Aisyah Dahlan, juga souvenir dari Growth Corner. Saya dikasih waktu sampai jam 15.15 lah ya untuk kita menjawab tanya jawab atau Q&A dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai di kolom chat yang dipublish. Oke, ada yang bertanya begini Dok. Dok, bagaimana mengisi baterai cinta untuk pasangan yang long distance relationship? Apakah itu bisa dilakukan? Ya, dengan teknologi komunikasi sekarang, ya memang bisa disiasati ya atau diatur sedemikian rupa, walaupun sebetulnya sesungguhnya tidak akan tercharger seperti apabila dekat, ya. Nah, tentu buat yang word of affirmation pada saat WA atau telepon harus dipuji pasangannya, ya, dipuji, atau kalau pasangannya cerita didukung. Mungkin pasangannya cerita tentang kantor, kemudian membuat kebijakan, dan kemudian kebijakannya mungkin misalnya saya harus mem-PHK-kan orang, ya istri harus dengarkan, bukan berarti menyetujui, tapi dengarkan dan tidak ditolak. Karena banyak istri juga, jangan gitu dong ayah, kasihan nanti istri anaknya gimana kalau suami. Itu tuh nggak suka. Suami yang baterainya word of affirmation pada saat dia sudah melakukan satu kebijakan, karena laki-laki itu bukan asal-asalan mengambil kebijakan, kemudian dibantah oleh pasangannya. Nah, kemudian yang tentunya sering terjadi, LDM yang baterainya quality time itu senantiasa pasangannya video call. Video call, oke. Dan nggak boleh ditutup. Walaupun mungkin pasangannya lagi kerja, itu HP sebelahnya di sampingnya video call, ya katakan 15 menit, setengah jam. Itu ciri khas banget bahasa kasih quality time yang berjauhan. Itu ciri khas banget itu, ya. Nah, kemudian kalau hadiah tentu kita bisa pesan makanan barangkali di kota itu, barangkali yang istrinya di Jakarta, suaminya Surabaya, ya istrinya telepon lah, good food yang ada di Surabaya. Ya, betul. Teknologi sudah memudahkan ya Dok ya. Ya. Pelayanan juga. Pelayanan apabila sang suami atau pasangan mengatakan pada pasangannya bahwa tolong bantu begini, bilang saja siap. Segera saya lakukan. Itu asik. Yang susah adalah physical touch. Walaupun kita kasih emoticon peluk berkali-kali, tetap susah. Berasa. Iya. Ya, tetap cuman setengah baterainya itu ke charge-nya ya. Dan ini yang bisa disiasati karena kita
Pasti nggak ya sebetulnya maunya bersamaan terus, tetapi apa boleh buat, tugas negara, tugas kantor dan sebagainya. Tetapi pada saat nanti berjumpa, segeralah mencharge baterai ya pertama atau baterai kasih sayang primer masing-masing pasangan. Bagus lagi baterai kedua, ya. Seperti itu kurang lebih kalau DM. Ini ada juga pertanyaan menarik juga. Ini dari Pak Alfred dari Regional 2. Dalam keluarga yang berkecukupan, mungkin sangat mudah untuk membuat kesimpulan apa itu arti kebahagiaan. Contoh di dalam pemenuhan kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga, sehingga kebahagiaan langsung dirasakan. Tapi kalau di keluarga yang lebih sederhana, apa faktor untuk menunjukkan bahasa cinta itu bisa disampaikan? Itu yang pertama. Nah, kemudian saya mungkin juga akan langsung menjahit dengan pertanyaan lain. Ini kelihatannya ada beberapa pertanyaan, tapi intinya sama. Kalau saya punya anak dan anaknya banyak, apakah bisa melakukan love languages dengan banyak anak itu? Jadi bukan cuma satu orang. Itu Dokter Aisyah. Ya, tinggal penyampaiannya ya. Saya sering juga menyampaikan hal ini ke punten masyarakat mungkin keluarga yang bukan menengah ke atas ya. Kenapa? Karena ini kan fitrah. Cuman bahasanya nggak di Inggris-Inggrisin. Ya, oke. Ya, gitu-gituin. Iya, saya cuma bilang sama ibu-ibu, Bu, nih ada yang kita senangin 5 nih, dipuji misalnya gitu ya, dipeluk, dikasih hadiah, dilayanin atau ditemenin. Yo, masing-masing ibu coba dari 5 itu, cari mana yang paling disukai. Oh, nanti macam-macam reaksinya tuh. Kalau aku mah senangnya ditemenin, kalau aku mah senang dipuji. Nah itu. Jadi karena ini sangat simple, so simple dan sangat fitrah. Hanya karena memang ditemukan oleh seorang Gary Chapman yang memang beliau seorang intelektual, kemudian juga orang pakai bahasa Inggris, maka disosialisasikannya dia pakai bahasa Inggris. Tinggal kita kalau nanti mengajarkan ke masyarakat yang males yang dengar bahasa Inggris, pakai gitu aja. Pakai bahasa yang gampang. Ya. Pakai seperti itu, ya. Nah, walaupun banyak juga ibu-ibu dokter, ya. Saya mah senang 5-5-nya, emang betul, senang 5-5-nya, tapi dari 5 itu pilih 1, diajarin gitu. Okay. Nah, terus ajarkan juga pasangannya, itu untuk terus bagusnya saling ketemu kan. Dia cuma bilang sama pasangannya ya, istri bilang sama suaminya, Ayang, ya pokoknya dari 5 itu gue paling senang tiap hari lo peluk gue atau gandeng gue. Oke, kata pasangannya, ya. Walaupun untuk pasangan mungkin yang baterainya bukan sentuhan fisik, itu berat melakukannya. Tapi dia mencoba. Nah, disinilah pahala mengalir nih. Pahala mengalir karena dia berikhtiar untuk mencoba peluk istrinya walaupun susah. Dan pasangannya juga bilang, kalau gue mah ya lo mau ngapain aja yang penting ya lo puji gue dah tiap hari. Kata pasangannya. Ya sudah, si istri akan berusaha memujinya walaupun kata istri apaan yang dipuji, berantakan. Oke. Artinya ada banyak upaya ini harus diikat bahwa kamu melakukan hal kebaikan itu ada pahalanya. Sudah harus masuk ya konsep spiritual di sini. Konsep ketuhanan di sini. Bahwa kamu berumah tangga itu ya nggak ngerti tentang bahasa kasih nggak masalah, yang penting lillahi ta'ala karena ikatan Tuhan, ikatan Allah. Jadi jangan sembarangan ucap cerai lah, mau talak dan sebagainya. Ya, di situ. Makanya tentunya dengan belajar ilmu ini akan lebih gampang dan tepat guna. Ya. Nah, adapun yang anak banyak, saya termasuk anak banyak, Mbak Ratna, Mbak Devi. Anak berapa, saya Dok? 5. 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Oke. Ya, jadi saya akhirnya mencatat anak pertama, baterai pertama keduanya apa, bahkan saya juga bisa membuat 5 baterainya itu urutannya dengan sangat-sangat apik gitu. Karena mereka sudah besar, saya ajak ngobrol dan bertanya. Lanang ya, anak pertama saya namanya Lanang, anak saya pakai bahasa Jawa, Mbak Ratna. Oh, oke. Yang laki, yang pertama namanya Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Loh, semuanya bahasa Jawa sama semua ya Bu ya? Iya, yang bungsu perempuan kasih nama Ragil. Ya. Saya bilang sama Lanang, coba nak dari 5 ini kamu urutkan. Apa yang kamu suka? Saya catat. Saya pertama word affirmation, kedua hadiah, ketiga pelayanan, keempat ya waktu, kelima sentuhan fisik.
Jadi anak saya yang pertama Lanang, kalau saya ketemu tiap hari sampai detik ini, saya harus puji dia. Lanang, ya mau kemana nak? Misalnya gitu ya, aku mau praktek Bu, mantap ya. Pasien berapa? Banyak Bu, keren. Itu langsung, itu otomatis itu. Dia nggak perlu dipeluk nggak apa-apa. Dia nggak perlu dipeluk karena sentuhan fisiknya nomor 5. Ya, sesekali aja dipeluk dia, paling nggak 5 bulan sekali. Ya, seperti itu. Anak kedua, Prio, saya kasih lagi tadi 5. Prio, coba urutkan apa yang kamu suka. Dia suka pelayanan, waktu berkualitas, ya, kemudian hadiah, kemudian juga sentuhan fisik, dan baru kata-kata pujian. Makanya saya baru sadar bahwa anak saya Prio, kenapa dia susah dipuji. Setiap dipuji, apa dia bilang? Apaan sih, biasa aja. Karena baterai pujiannya nomor 5. Dia pelayanan dan waktu berkualitas. Ini anak yang selalu dikit-dikit setiap ketemu, Ibu mau kemana? Itu pelayanan tuh. Ibu mau kemana? Sini, ya, aku aja ya yang bantu Ibu. Aku aja yang temenin Ibu. Karena dia perpaduan antara pelayanan dan quality time. Baterai pertama keduanya. Tadi malam saja, saya sebetulnya agak meriang, mau tidur, tetapi dia bilang, Ibu, ini ada film bagus, film serial Moses, The Musa. Ya, kita nonton Bu. Saya harus bilang, ayo nak kita nonton. Walaupun saya meriang, itu harus. Kalau kita tolak, dia akan sedih, nanti baterainya kosong. Nah, ketiga, keempat, kelima itu juga begitu. Ya, kita bisa tanya sebetulnya, atau mau pakai pendekatan watak. Watak. Kayaknya hari ini siapa yang dapat buku watak nanti bisa tahu wataknya. Caranya bisa begini, masih kalau ada waktu ya, mungkin sekalian. Kita sebetulnya di bukunya Gary Chapman ini kan ada tesnya ya Mbak Devi ya. Sini ada yang tes di belakang ya Dok ya. Ya, ini juga bisa dipakai, tetapi bisa juga pakai cara gampang gini ya. Kalau saya boleh buka ini lagi boleh ya sebentar ya. Ini karena penting banget nih. Karena orang yang masih suka bingung, saya yang mana ya kan gitu ya. Boleh saya share dulu ya. Silakan. Oke. Jadi ada kuis watak cepat tuh begini, tapi coba bayangkan waktu umur masih lebih muda ya. Misalnya gini, aku boleh tanya sama Mbak Ratna sama Mbak Devi ya. Seandainya waktu SD, Mbak Ratna dan Mbak Devi, sekolah ingin membuat pentas teater, tolong pilih satu peran di antara pilihan 4 ini. Mau jadi penonton kah, penulis skenario, sutradara, atau artis? Yang mana? Mbak Ratna yang mana? Kalau saya karena anaknya suka tampil Dok, jadi senangnya artis atau aktor mungkin ya. Pilihan keduanya tampil Dok. Kenapa Dok? Pilihan keduanya? Pilihan kedua. Iya. Setelah mungkin, artis pilihan keduanya apa? Skenario, penulis skenario. Oke. Ya. Mbak Devi yang mana? Ingat waktu masih lebih SD ya, usia SD ya, bukan sekarang ya. Iya. Kalau saya sih mungkin milih yang jadi aktrisnya gitu ya, aktornya. Kita jadi pemain gitu. Ini semua bagus ya. Jangan menganggap pilih penonton nggak bagus karena teater ini dipersembahkan buat penonton. Iya, apa Mbak Devi pilih apa? Kalau yang pertama itu jadi pemainnya kita, kalau yang kedua jadi penonton. Penonton, oke. Langsung ya dari artis ke penonton. Wah ya? Ya, oke. Ini adalah kuis cepat watak yang walaupun akuratnya cuma sekitar 85%. Jadi nanti buat sahabat-sahabat growth boleh pilih nih, juga pilih 2 ya. Tapi ingat waktu masih SD. Oke. Nah, ini bisa kita pakai untuk pendekatan mengetahui bahasa kasih sayang primernya. Dengan cara apa? Tadi Mbak Devi pilih penonton. Dalam ilmu watak, orang pilih penonton itu disebutnya plekmatis, hasratnya damai, dan senang mengamati. Betul Mbak Devi? Iya, betul. Bagi sebagian orang, kepada beberapa orang sukanya itu. Ya, tipe yang nggak mau konflik. Sebetulnya kalau pilih penonton. Ya. Nah, kita cek wataknya dulu baru ke bahasa kasihnya ya. Nah, kemudian kalau orang yang pilih penulis skenario seperti Mbak Ratna tadi ya, ini tipe yang hasrat sempurna dan ciri khasnya pemikir. Mbak Ratna. Apa-apa dipikirin, selalu mau detail,
mendalam, teratur, terplanning, seperti itu. Kalau pilih penulis skenario. Nah, kalau orang pilih sutradara, ingat ya, ini probability-nya atau akuratnya 85. Jadi kalau misalnya merasa salah, bukan watak yang salah, tetapi tadi salah milih doang. Kalau pilih sutradara, ini di dalam ilmu psikologi kepribadian disebutnya koleris, hasratnya seneng ngatur dan pelaku. Ya, ini tipenya yang selalu mau cepat, selalu mau ya cak-cek, ya sebel sama orang yang lembek, menye-menye. Nah ini. Kalau pilih artis ya atau tadi pemainnya, Anda berarti tipe yang sanguinis, yang hasratnya gembira dan ciri khasnya pembicara. Nah, watak itu setiap orang ada dua. Kalau teman-teman misalnya tadi ada yang pilih penonton dan penulis skenario, berarti Anda ini yang sering dikatakan introvert. Kalau pilihnya artis dan sutradara artis, ini biasanya ekstrovert. Kalau pilihnya artis, penonton artis kayak Mbak Devi, ini ambivert. Kalau pilihnya sutradara, penulis skenario, sutradara, ini juga ambivert. Ya, ambivert. Nah, tadi Mbak Ratna memilih artis dan penulis skenario. Iya. Ya, ini kan bersilang ya. Diagonal, iya dok. Nah, ini berarti ada salah satu watak bawaan dan watak pembelajaran. Yang mana? Karena kalau watak bawaan itu bawah dengan bawah, atas dengan atas, atas bawah yang sederet. Kalau saya sih ngelihatnya Mbak Ratna justru ada sutradaranya. Ya, senang mimpin, senang mengorganize. Aduh, suka ngatur ya dok. Aduh, maaf. Masuk ke love languages-nya. Tipe penonton pada umumnya, saya katakan pada umumnya ya, dia punya love languages adalah physical touch, sentuhan fisik. Ya. Mbak Devi senyumnya kayak dalam banget gitu. Penulis skenario, ya. Ini bahasa kasihnya pada umumnya quality time, waktu berkualitas. Ya. Sutradara atau koleris pada umumnya pelayanan. Sanguinis pada umumnya kata-kata peneguhan atau word of affirmation. Di manakah gift? Gift bisa ada dua. Bisa ada di penulis skenario atau melankolis seperti Mbak Devi. Tadi saya dengar juga Mbak Devi baterai pertamanya inginnya hadiah ya Mbak. Karena itu berarti ya ada nuansa-nuansa melonya nih, nanti coba dilihat lagi. Ya. Atau di pelayanan. Nah, di sini kalau kita mau pakai pendekatan watak. Kalau mau pakai pendekatan watak. Tetapi kalau mau pakai pendekatan tentang apa yang disenangi, silakan aja, diisi aja ini. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Ya, sebetulnya nggak akan jauh beda di yang pertama dan kedua. 3, 4, 5 mungkin bisa saja berbeda-beda, itu nggak masalah. Justru yang pertama dan kedua. Jadi ini beberapa pendekatan untuk kita bisa mengetahui jenis kita punya bahasa kasih primernya, seperti itu. Bisa lewat tanya saja apa yang disukai, atau tadi pakai cek. Ya, punyanya Gary Chapman, pakai watak tadi atau dikombinasikan, ya, insya Allah. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Ratna dan Desi. Tadi ada pertanyaan Dr. Aisyah juga dari seorang yang menyaksikan kita. Jadi ada yang mengatakan begini, saya sudah punya beberapa love language gitu, dan suami saya mungkin love language-nya beda. Bagaimana cara mengkomunikasikan agar itu bisa ketemu? Nah, makanya tadi saya menarik juga, rupanya Dr. Aisyah membuat sebuah kuesioner ya untuk putra-putri Dr. Aisyah ya. Jadi bertanya ya. Jadi kita nggak langsung tahu juga ya, Dok ya. Ya, dikombinasikan dengan perhatian jeli kita sewaktu dia kecil. Waktu dia kecil, ya. Kan pendekatan ini kan baru 10 tahun tuh terkuak dan disosialisasikan. Tapi kan kita sebagai ibu masih ingat tuh. Makanya waktu Lanang pilih saya word of affirmation, maka saya langsung ingat, pantesan ya dia selalu muji dari kecil, ya. Dan aku yang keduanya hadiah, pantesan itu tadi ada ciri tuh yang Mbak Devi cerita. Lanang setiap hari jalan-jalan keluar pasti petik kembang, petik daun dia kasih ke ibunya. Gitu.
Jadi kita makanya bisa dikombinasikan ini sebetulnya, dikombin semuanya. Tapi yang paling bagus tuh memperhatikan dengan jeli, karena baterai ini itu otomatis jalan di kepalanya gitu, di otak kita. Nah, Prio waktu dia pilih aku pelayanan, makanya saya baru ingat, oh iya ya, dia selalu ngomong aku aja Bu, aku yang bantuin Ibu. Kata bantu itu kan pelayanan, aku yang bantuin Ibu. Aku Bu. Sementara saudara-saudara yang lain nggak mau bantuin saya angkat keranjang, dia aku Bu yang bantuin Bu. Gitu. Nah, dan selalu juga mau ditemenin, ya. Kakung juga gitu. Kakung ciri khasnya adalah dari kecil, Ibu temenin aku, Ibu aku temenin, Ibu, itu juga ciri khas. Atau waktu kecil Kakung itu yang anak ketiga, yang baterai pertamanya quality time, saya lagi bebenah, tiba-tiba tuh anak duduk di samping saya tanpa ngomong. Itu juga ciri khas quality time. Seneng nemenin walaupun nggak ngobrol. Itu juga ciri khas. Jalan lain lagi, dari kecil emang dia selalu meluk duluan. Meluk, memuji, meluk, memuji. Oh, baru betul, dia pilihnya sentuhan fisik. Ya, ragil pelayanan, dia juga melayani. Nah, ini yang kita bisa pakai. Dan kenapa saya bilang tepat guna? Karena kita sering menganggap yang namanya rewards adalah kasih hadiah semua. Ada enggak? Ada enggak? Senang sih 5-5-nya. Tetapi yang akan menghargai hadiah kita adalah yang baterai pertama atau baterai keduanya hadiah. Dia akan simpan hadiah ibunya baik-baik gitu. Gitu. Mungkin anak yang baterai kelimanya hadiah, dia akan terima kasih Ibu, habis dimainin dibuang, udah gitu aja. Ya gitu kan. Nah itu jadinya terus tidak semua anak suka dipuji setiap hari. Hanya yang baterai pertama pujian lah yang suka muji. Oke. Kakung sama Prio, anak saya kedua dan ketiga, baterai pujiannya nomor 5. Maka ciri khasnya dari kecil sampai sekarang, kalau saya puji, pasti dia cuma bilang, biasa aja. Apalagi anak laki, biasa aja. Ya, lebih banget sih, gitu. Beda sama lanang dan jaler yang memang baterai pertama dan keduanya pujian tuh. Oh, dia senang banget. Bahkan belum kita muji, dia udah muji duluan. Dok, ini ada satu pertanyaan. Singkat, tapi yang like banyak banget. Dan itu mungkin bisa relate dengan apa yang terjadi mungkin di sekitar kita. Dok, kalau pasangan yang selingkuh itu berarti baterai mana yang kosong? Baterai pertamanya apa dulu? Oke. Seorang suami yang baterai pertamanya adalah pujian. Kemudian punya istri, baterai pertamanya adalah quality time. Itu sering terjadi. Sehingga si istri jarang banget muji suaminya. Padahal itu yang diinginkan oleh suami. Ya. Nah, istri maunya suami jangan kemana-mana, di rumah aja temenin apa gitu, tanpa kata pujian. Ya. Maka suatu ketika seorang laki-laki bertemu seorang perempuan yang hampir setiap hari memujinya, itu bisa jatuh hati itu. Baterainya terpenuhi, gitu. Ya kan? Iya. Seorang istri misalnya, ya, baterai pertamanya sentuhan fisik, tapi suaminya pelayanan. Bahkan suaminya karena baterainya pelayanan, dia sudah melayani kan, berarti kan dia cinta kan, tapi jarang meluk. Suatu ketika si istri pergi ke satu tempat, pergi reuni nikah, ketemu teman lama, yang ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol, walaupun bukan pacarnya dulu, tapi si teman lama yang laki-lakinya dikit-dikit dia peluk, usap-usap, tepuk-tepuk, oh itu bisa jatuh hati tuh. Jadi artinya saya sering bilang begini, maka charge-lah baterai itu dari rumah. Jangan sampai pasangan hidup pakai power bank. Kalau pakai power bank di luar, dia pinjam di luar, itu kan karena power bank kecil, mudah disembunyikan. Jangan pakai yang baterai dari rumah, ya, charger dari asli, charger aslinya, sehingga dengan mudah terpenuhi. Ya. Oke. Ada 44. Ya, gimana? Iya, ada 44 pertanyaan, Dok. Banyak sekali, tapi saya coba ringkas. Beberapa tuh kayaknya banyak bertanya, saya ngerti baterai dari masing-masing pasangan tuh seperti apa, dan kalau saya baterainya ini, baterai pasangan saya ini, gitu, itu cara mengkombinasikan bagaimana, itu artinya kita butuh satu momen ngomong ya, Dok, ya? Iya, diomongin. Saya pun juga begitu. Saya dulu sama suami gitu. Aja dan menilai-nilai bahwa aku kan udah beliin kamu batik, kok kamu nggak beliin saya? Kayak gitu tuh nggak bisa ya, Dok, diomongin. Iya, saya dulu begitu. Waktu pertama kali menemukan konsep love languages, saya bilang sama suami saya,
ayah saya mau bicara 15 menit aja. Karena kalau suami istri nih, istri kalau mau bicara sama suami yang serius, kasih waktu ya, jangan lama-lama. Saya bilang, ada konsep baterai kasih sayang atau tangki cinta. Saya baru tercerahkan, walaupun dulu-dulu saya juga sudah ngerti tentang ini. Baterai saya ayah, memang saya punya 5, kita semua punya 5 baterai. Saya senang banget ternyata physical touch. Jadi walaupun bateraimu physical touch yang kelima, tapi please, aku minta setiap hari kamu peluk aku. Nggak usah lama. Maka suami saya sudah mulai pintar. Awalnya tertatih-tatih dia, awalnya kesulitan. 10 tahun terakhir baru mahir. Sehingga pada saat saya habis sholat subuh, cium dia pun peluk saya. Walaupun walaupun awalnya dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, udah. Gitu amat Bu. Oke. Iya. Dan itu fenomena dan realita-realita yang terjadi karena orang yang memulai untuk dia mengecas baterai pasangannya, itu tidak terbiasa karena baterai itu ada pada dirinya di baterai yang kelima. Sehingga dia harus ada upaya, ikhtiar, dan kebiasaan. Nah itulah nanti yang saya bilang, ini akan dapat banyak pahala. Iya, betul. Pasangan yang nggak biasa meluk, malah dia meluk, wah Masya Allah. Itu mungkin malaikat-malaikat itu akan kasih pahala banyak, ini suami baik ini, udah ngerti tentang love languages. Menarik Gitu. Bu Aisyah, jadi itu bukan upaya yang sangat berat buat kita atau jangan terpaksa, tapi ketika Ibu mendekatkan bahwa ini ikhtiar, ini ibadah, ini ada pahala, itu jadi value-nya lebih lagi ya. Oke. Ya, karena pernikahan ini kan bukan sekedar laki perempuan dan 2 keluarga yang bergabung. Ini ada pada saat ijab kabul itu lonceng di Lauh Mahfud di surga bunyi terhadap pasangan ini yang sembarangan. Makanya ada baiknya dibicarakan ya. Dan tadi bikin daftar kayak kalau mau ngikut, kalau orang detil yang tadi melankolis dia senang ikut detil bimbingannya buku ini. Ya, kalau yang melankolis ya. Nah, tapi buat yang tipe-tipe ekstrovert dia lebih senang kita jelaskan secepat ini aja. Kita ngobrol ya gitu ya. Dok, tadi ada pertanyaan juga. Kalau tadi kan temanya sebenarnya adalah love language at home dan juga love language at work. Nah, kalau di dunia kerja, love language yang tidak salah tidak salah arah. Saya khawatirnya nanti wah ini jangan-jangan lagi cari muka ini atau mungkin aduh jangan-jangan ini nanti jadi bibit affair. Nah, itu gimana, Dokter Aisyah? Ya memang yang nanti paling sulit kalau di bukan keluarga itu di perkantoran atau pertemanan itu yang physical touch. Itu susah itu. Ya, kecuali misalnya kita sesama mitra kerja perempuan ya, misalnya kita tahu teman kita nih lagi sedih, tapi kita tahu baterainya dia sentuhan fisik terus kita peluk, oke gitu. Tapi kalau mitra kerja laki dengan perempuan, nah ini nggak boleh, ini ada batasan-batasan yang harus dipatuhi juga. Kalau word of affirmation itu gampang, puji aja, dukung aja. Kita punya pimpinan yang, gitu ya, pimpinan kita baterai pertamanya adalah pujian atau word of affirmation. Setiap dia memberikan arahan kita siap, ya bagus, itu keren banget Pak. Oh udah ngecas itu. Gitu. Pelayanan juga bisa, pelayanan pimpinan sudah pimpinan baterai pertamanya pelayanan, ya itu pasti kan banyak arahan tuh. Banyak instruksi, ya sudah kita kerjakan. Siap Pak, kami kerjakan Pak. Oh itu langsung baterainya kepenuhi. Hadiah, oke. Misalnya kita tahu mitra kerja kita satu ruangan, ada beberapa yang baterainya hadiah, ya kita bawain oleh-oleh apa kayak gorengan kayak atau martabak kayak atau apa. Atau kebalikannya, saya misalnya yang baterainya hadiah, datang ke kantor yang di ruangannya ini teman-teman yang berbagai macam baterainya, saya selalu bawa hadiah. Tolong teman-teman makan hadiah yang saya bawa atau kue yang saya bawa, itu udah seneng banget saya. Walaupun nggak dibalas hadiah. Nah itu sebetulnya. Iya betul. Iya. Kadang kita nggak harus berbalik. Aduh tadi saya udah ngasih kamu ini kok kamu nggak ngasih saya bukan itu. Betul. Perlu. Untuk hadiah nggak gitu. Kita makan kalau misalnya itu makanan kita makan dan kita minum, kalau itu makanan minuman, kalau itu bentuknya baju benda kita pakai, ya kita pakai. Makanya ada kan juga teman-teman suka, kamu nggak pakai ya baju yang aku kasih,
Itu dia yang ingat. baterainya, Iya, ya betul. baterainya hadiah tuh pasti inget tuh. Ya Oke. ampun, sebetulnya bukan nggak mau pakai gitu. Aku pengennya pakai, terserah alasannya apa. Tetapi suatu ketika dia lihat temennya pakai sesuatu yang dia kasih, dia seneng banget ini. Very happy. Oke. Makanya Terima kasih. ya ada tuntunan kalau dalam Islam itu kata Nabi tahadu tahabu katanya, saling memberilah hadiah maka akan penuh cinta. Dan dikasih contoh oleh Rasulullah itu, kalau Rasulullah dikasih sesuatu dia langsung pakai. Dikasih sorban, dia langsung pakai sorban, walaupun mungkin nggak suka. Nah, itu kebutuhan baterai hadiah itu. Kalau orang Jawa tuh nyenengke, apa ya? Bahasanya nyenengke apa sih? Bahasanya Ya, betul menyenangkan banget. yang memberi ya. Jangan kan Devi, gitu. Ya, suami yang baterai atau pasangan yang baterai kedua atau ketiganya hadiah, itu masih sering juga sesekali nanya, mana hadiah yang saya kasih? Itu kedua ketiga loh baterainya. Ya, kecuali yang baterai kelima. Baterai kelima mau boro-boro, orang dia nggak ngasih. Ya, oke. Jadi jangan dihitung ya, Bu Aisyah. Saya boleh ke Mbak Devi ya, Bu Aisyah. Ya, Mbak Devi, kalau love language di dunia kerja, kalau versi Mbak Devi sendiri, Mbak Devi, kalau dari atasan Mbak Devi lebih suka yang mana? Kalau dari sisi Mbak Devi, Mas? Oke. Kalau dari saya sih mana ya? Saya berpikir sebentar dulu. Waduh, berpikir apa nih? Devi keren, berarti itu apa? Enggak. Kalau berkualitas meeting mungkin malah seneng nih Mbak Devi nih. Enggak sih, enggak juga. Kalau dari di dunia kerja sih saya kayaknya lebih seneng kayak word of affirmation gitu. Jadi kita dihargai ketika kita sudah melakukan pekerjaan gitu. Jadi rasanya kayak misalnya kita udah sibuk bekerja nih, kita kayak nggak dihargain gitu, apa sih cuma gitu doang gitu kan. Betul, bosnya langsung deh. Oke, berarti Iya denger. Mbak Devi tadi pilih artis kan? Aku pilih artis dan penonton. Artis sama penonton, Bu. Iya, berarti ada baterai, apakah baterai pertama dan kedua yang word of affirmation tuh tadi? Aku setelah dari hasil analisis aku tuh yang 30 kuesioner di buku ini sih, yang kedua word affirmation. Word of affirmation-nya ya. Iya. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya receiving gift. Gift ya. Nah, itu. Okay. Jadi kalau Mbak Devi ini senang bawa oleh-oleh dia nih kalau kemana-mana. Iya. Gitu. Itu ciri khas receiving gift. Kapan kita baterai pertamanya receiving gift tapi kita males bawa oleh-oleh, nah itu mungkin baterainya kedua ketiga itu. Gitu. Oke. Apapun walaupun sekecil apapun tuh. Baik, Dokter Aisyah. Ini panitia sudah memberikan kode waktunya kaki Dokter Aisyah karena 15.30 sudah ada acara lain ya? Iya, ini punten karena terlanjur ada webinar lainnya. Siap, karena Dok. mau Ilmunya ambil berkah waktu terus untuk ini. sholat asar juga. Baik. Sahabat Puls dan sahabat tumbuh yang beruntung mendapatkan giveaway dari Growth Corner. Ada 5 penanya, saya akan bacakan namanya. Yang pertama, Mbak Elni dari PGN, kemudian Mas Rian dari SPPU, Maratua Sitorus dari PHR, kemudian Mbak Uli dari PGE, dan Mas Alfred dari Regional 2. Untuk para pemenang, mohon bantuannya untuk bisa menghubungi panitia dengan mend-DM ke Instagram Growth Corner @growthcorner_pgn. Kemudian yang terakhir ada closing remarks atau closing statement yang mungkin saya pertama ke Mbak Devi. Mbak Devi kira-kira dari apa kita tadi bedah buku dari jam 1:30 sampai sekarang, apa yang mungkin ingin Mbak Devi sampaikan? Kalau aku singkat aja sih, gini, cinta itu tidak bisa sebatas teori aja, cuman dipikirkan saja, tetapi nggak pernah disampaikan ataupun dipraktekkan. Jadi buat Sobat Pos dan Sobat Tumbuh semua, jangan lupa bisa cari ini, dicoba ya, kita kan udah tahu tuh materi teorinya tuh seperti apa, Five Love Language itu kan ya. Karena dengan mencoba, kita akan tahu apa yang sudah berhasil, apa yang belum dan masih harus diperbaiki. Oke, itu aja, selamat bertumbuh. Oke, thank you Mbak Devi. Sudah tahu 5 love language, berarti sudah waktunya duduk bersama pasangan sambil ngopi, dibicarakan ya. Oke, Dokter Aisyah, monggo. Closing remarks atau closing statement dari diskusi kita siang ini, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, walaupun kita sudah tahu juga pasangan kita dan diri kita urutan love languages-nya, tetapi mulailah dari diri sendiri, tidak menuntut ya, jadi tidak menuntut. Ya, malah kalau kita, misalnya saya tidak menuntut lagi untuk saya dipeluk tiap hari, tetapi dikala saya melihat suami saya melakukan act of service
atau pelayanan, saya langsung tahu bahwa dia cinta banget sama aku. Iya loh dok, tadi dokter waktu ngomong suami ngangkat aqua galon kayak gini, loh iya ya itu kan bentuk sayang ya. Kadang kita selama ini Iya. menganggap itu, iya betul itu yang mungkin Untuk jadi saya koreksi yang juga. act of service, yang Act of pelayanan. service. Ya. Jadi kalau suami saya ngangkat galon atau mungkin dia betulin kompor, berarti dia sayang sama aku. Karena itu ciri dari act of service. Nggak perlu juga dipeluk tiap hari, tetapi saya takut juga baterai saya kosong, takut dicas oleh orang lain. Maka saya bilang sama suami, paling enggak seminggu 3 kali kamu peluk aku. Boleh pilih, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Yang saya pelajari dari baterai, Dokter Aisyah itu kita sampaikan keinginan kita tuh bisa ya dok ya. Yes, Jadi jangan gengsi gitu ya dok ya. Ya dong, kan ini kan semua intinya berumah tangga kan komunikasi. Tapi sekali lagi apabila sudah dikomunikasikan dan suami belum mahir atau pasangan belum mahir melakukan mengecas baterai pasangannya, ya sudah, nggak usah nuntut. Lihat aja apa yang dia lakukan. Lihat apa yang dia lakukan berarti dia cinta sama kita, ya. Oke. Nah, insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Aisyah, terima kasih Mbak Devi, terima kasih kawan-kawan, saya sudah diinfo. Mbak Devi. Terima kasih dok, luar biasa. Tadi saya sudah diinfo oleh kawan-kawan, sudah ada sekitar 960 sekian yang hadir ikut acara ini dok, dan pertanyaannya memang luar biasa. Pertanyaannya sekitar 50 sekian banyak yang bertanya. Kawan-kawan Pol silakan untuk melakukan absen. Ini nanti ada di chat masing-masing atau mungkin bisa di scan QR-nya. Ini untuk mendapatkan poin kehadiran juga. Kemudian monggo teman-teman bisa ikut memfollow akun Instagram Pertamina Corporate University atau @pertamina.corpu atau Corporate University @pertamina.corpu. Ini mungkin nanti akan ada banyak info-info terkait dengan kegiatan-kegiatan kawan-kawan di Pertamina Corpu. Baik, sudah menjelang 15.30, saya Ratna Dumila selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Dr. Aisyah Dahlan, kepada Mbak Devi atas waktunya bedah buku dan juga memberikan pembahasan terkait dengan love language. Kalau saya sih kepikirannya ini nanti habis buka puasa duduk bareng di sofa sama pasangan ngobrol. Itu saya yakin pasti akan ada banyak ini ya dok ya, ada banyak masalah yang terselesaikan kayaknya saya rasa ini nanti mungkin gitu dan Insya Allah. Betul banget. Dan kelihatannya kalau kita menyampaikan keinginan kita, nggak masalah, nggak harga diri kita tuh nggak turun ya dok ya. Kalau bilang aku tuh pengen gini itu enggak, betul. Jadi luar biasa, itulah komunikasi. Ya betul. Jadi jangan diumpet sendiri apa-apa. Jangan ditahan sendiri apa yang ada di unek-unek kepala. Bicarakan dengan pasangan. Kita buka 5 love language itu lalu diprioritaskan yang mana dan semoga perjalanan di keluarga, perjalanan di kantor, kehidupan pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aisyah, terima kasih Mbak Devi, terima kasih kawan-kawan dari Pertamina Corpu. Sehat-sehat ya dok, sehat-sehat ya Mbak Devi. Amin, terima kasih semuanya. Iya, monggo dok. Ya, monggo. Kawan-kawan dari Pertamina Corpu dan Growth Corner, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih dok. warahmatullahi wabarakatuh.